Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Arc 14, Brunhild Dukedom Chapter 100, Pendirian Negara dan Pembangunan Kastil. Seminggu telah berlalu sejak pemberontakan di Kekaisaran. Baginda Kaisar menekan pemberontakan itu, dan aku dipuji sebagai pahlawan yang menyelamatkan ibu kota Kekaisaran. Dalam sudut pandangku, adalah seorang adventure dari Belfast yang membantu ibu kota Kekaisaran. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, persahabatan dengan Belfast serta aliansi juga diumumkan, dan pemisahan wilayah dari kedua negara bersamaan dengan pendirian Brunhild Dukedom telah disetujui, dengan aku sebagai rajanya. Semua orang sepertinya terkejut dengan pembentukan negara baru ini, tapi saat ini tidak ada apa-apa di sana kecuali dataran. Ketertarikan pun tidak berlangsung lama. Aku rasa, tidak apa-apa karena aku tidak berpikir untuk segera pindah ke sana. Bahkan jika itu disebut negara yang tidak memiliki apa-apa, tidak ada rencana khusus untuk memindahkan orang-orang ke sana. Aku harus memikirkan tentang wilayah ekstratorial yang aku terima sebelumnya. Haruskah aku membuat sesuatu seperti ladang atau kebun buah di sana? Pengumuman pertunanganku dengan Yumina dan Lu ditunda. Dari sisi Belfast, tergantung apakah Ratu Yuela melahirkan anak perempuan atau laki-laki, kedudukanku akan berubah juga. Oleh karena itu, pengumuman pertunangan Yumina ditunda, dan ini juga alasan mengapa pengumuman pertunangan Lu juga ikut ditunda. Jenderal Bazuru dan beberapa prajurit lainnya dieksekusi. Karena itu benar-benar merupakan pengkhianatan dan tentu saja itu wajar. Gelang Demon Penyerap dan gelang pertahanan, diambil dari jenderal, itu adalah alat yang menimbulkan banyak perselisihan. Orang yang mempunyai ambisi yang sama mungkin akan mencarinya lagi. Bagi Belfast dan Regulus juga, agar tidak menimbulkan masalah lagi, telah diputuskan bahwa gelang itu akan dihancurkan. Smartphone Arc 14.5 itu bukan situasi di mana aku dapat mengatakan sesuatu seperti, sebenarnya, itu adalah warisan Chapterilon, dan aku harus memilikinya. Aku berpikir untuk menggantinya dengan yang palsu, yang dibuat di workshop, tapi itu juga akan membuat raja dan kaisar menjadi curiga. Mereka adalah orang-orang yang akan menjadi ayah mertuaku. Di depan kedua sang penguasa, gelang itu dihancurkan menjadi rata dengan grafiti. Seperti yang aku pikir, itu sangat disesalkan. Sekarang, wilayah telah diambil dari masing-masing negara dan dipindahkan, berarti negara baru didirikan. Pada akhirnya, akankah kita pindah ke negara itu? Inya, aku belum punya rencana seperti itu. Sambil menjawab Lindsay, aku meminum teh hitam yang dibawakan Limesan ke ruang tamu. Karena itu akan merepotkan dan juga ibu kota kerajaan lebih nyaman. Tapi, sekarang tidak apa-apa, Degozaru, tapi aku pikir itu telah diatur sehingga bagaimanapun juga kita akan pindah ke sana, Degozaru. Kenapa? Bodoh. Nanti Yumina dan Lucia, pertunangan siapapun yang akan diumumkan, jika kau masih terus tinggal di sini, itu seperti kau sedang berpihak pada Belfast, bukankah kau setuju? Oh, begitukah? Aku kira itu tidak akan menyenangkan bagi kekaisaran, bukan? Yah, dengan Gate, apakah itu ibu kota kerajaan atau kekaisaran? Karena aku bisa langsung ke sana, aku benar-benar tidak menemukan masalah apapun. Kalau begitu kita tidak punya pilihan selain tinggal di Brunhild, bukan? Apa yang harus kita lakukan? Haruskah aku memindahkan seluruh rumah ini ke sana? Smartphone Arc 14.6 bukanlah lebih baik membiarkannya di tempat ini karena ibu kota kerajaan ada di sini. Sebagai kedutaan dari Brunhild Dukedom aku rasa itu benar. Ada beberapa hal yang penting dari apa yang dikatakan oleh Yumina. Jadi, dengan begini aku harus membangun tempat baru untuk tinggal di sana. Haruskah aku membeli rumah dan memindahkannya ke Brunhild? Tidak, apakah lebih baik memindahkan rumah kosong yang ada di Chapterilon? Jika kau mau melakukannya, bagaimana jika membangun kastil? Toya sama adalah raja dari negara itu, daripada mencari tempat tinggal, akan lebih bagus lagi jika bisa membuatnya dengan seleramu. Kedengarannya bagus. Sesuatu seperti kastil putih yang sangat bagus. Yumina menanggapi usulan Lu, dan mereka mulai mengobrol dengan semangat yang tinggi. Mereka benar-benar dalam kondisi yang baik. Keduanya, cukup sering bersama baru-baru ini, mungkin karena mereka seumuran. Dan mungkin juga karena tempat lahir dan tumbuhnya juga serupa, mereka bisa akur. Dibandingkan berada dalam hubungan yang buruk, hubungan mereka jauh lebih baik, aku cukup terselamatkan.
Sebuah kastil. Titik 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 titik. Aku menghubungkan smartphone ke internet, dan mencari gambar untuk kastil. Berbagai gambar kastil diproyeksikan dengan cepat di udara. Toya-san, ini, katalog kastil, sesuatu seperti buku gambar mungkin. Aku menjawab pada Lindsay dengan ambigu, dan membuat gambarnya bergeser satu per satu. Ada juga kastil yang seperti di Ishen, Degozaru Smartphone Arc 14.7 karena aku hanya mencari kastil, maka pencarian yang berisikan kastil dari Jepang juga ada. Tapi, sebenarnya ada banyak kastil, apakah ada juga kastil seperti Kastil Stin? Mungkin cocok bagiku yang menggunakan slip. Kastil yang putih ini cantik, apakah itu kastil dari Hluboka, Republik Ceko yang dilihat oleh Lu? Tentu saja itu putih dan cantik, tapi, yah, kau tahu, bukankah itu terlalu besar? Itu tidak seperti kita mempunyai pembantu. Akan lebih merepotkan jika besar. Jika kau bilang begitu. Titik 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 titik. Mari kita membangun kastil yang kecil, dan memperluasnya jika perlu. Ayo kita lakukan dengan ide itu lalu, meski telah diputuskan, aku tidak tahu bagaimana membangun sebuah kastil. Yah, selama aku punya materialnya, hanya tampilan luar yang bisa dibuat dengan modeling. Tapi akan sangat merepotkan. Namun, sejauh membuat interior tidak mungkin. Aku hanya bisa mengerti beberapa bagian dari gambar. Jika aku menggunakan kastil Belfast sebagai referensi, aku mungkin bisa melakukannya, tapi berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Titik 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 tanda tanya. Aku ingin tahu apakah ada kastil berguna yang sudah tidak digunakan. Aku pikir ini mungkin akan terjadi. Deari Masuban, Rosetta yang mengenakan pakaian kerja melompat masuk ke dalam ruangan. Wah, itu mengejutkanku. Smartphone Arc 14.8 Smartphone Arc 14.9 sekarang saatnya. Saat dimana aku bisa menunjukkan kemampuan sebenarnya dari workshop Dearimasu. Gutsu menggenggam tinjunya dengan erat, dia mengacungkannya ke langit. Kau terlalu bersemangat, oi. Selain memiliki fungsi replikasi, workshop dilengkapi dengan fungsi remodeling otomatis, Arimasu. Objek yang dipindai, bisa dibuat ulang sesuai selera, dan akan memungkinkan untuk bisa membuatnya, Arimasu Mufu, dengan napasnya yang berat Rosetta menjelaskannya dengan sekaligus. Fungsi remodeling otomatis, itu dapat membuat ulang objek yang dipindai. Sekarang, ayo pergi, ke workshopku. Membawa Lu yang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya karena melihat Babylon untuk pertama kalinya bersama semua orang ke kubus putih, kami masuk ke dalam workshop. Kubus kecil berkumpul satu demi satu dari lantai, dan secara mengejutkan benda seperti monitor didirikan di depan Rosetta. Dengan cara yang sama, sebuah kursi kecil disiapkan di belakangnya. Rosetta duduk di kursi itu dan menyentuh monitor dengan tangannya. Mari kita pindai kastil negara tertentu, Dearimasu aku membuat Chapterilon bergerak di atas kastil sebelumnya. Tidak ada yang menyadarinya berkat fungsi stealth. Namun, agar bayangannya juga tidak kelihatan, itu benar-benar misterius. Aku harus berhenti bertanya tentang sihir. Aku akan botak. Pemandangan kastil Belfast dari langit ditampilkan di monitor. Ketika aku memikirkan tentang cahaya hijau yang menyelimuti kastil itu, sebuah gambar 3D seperti gambar kastil melayang di layar. Pemindaian selesai. Aku akan mengalihkannya ke remodeling otomatis, Dearimasu. Apakah ada permintaan, Arimasu? Smartphone Arc 1410 Rosetta berbalik menghadap kami dan bertanya. Permintaan, katamu. Pertama, jangan terlalu besar seperti ini. Bisakah kau memotong beberapa ruangan? Roger, Dearimasu berbagai tempat sedang dipotong secara drastis saat Rosetta menyentuh gambar 3D dengan tangannya, itu menjadi rapat. Apakah perubahan desain juga mungkin? Menara ini juga tidak bagus. Hilangkan itu. Untuk halaman, lebih baik sedikit lebih lebar ke arah ini saat menyesuaikan dengan permintaanku, kastil berubah lagi. Apakah remodeling itu seperti ini? Ini tentu saja bagus. Workshop secara otomatis menyesuaikan dan memodifikasinya secara detail. Apakah yang lain juga memiliki permintaan? Biar kulihat, aku ingin balkonnya menjadi lebih luas, aku ingin ada dojo yang luas di dalam istana, Degozaru. Kalau begitu aku juga ingin ada tempat pertarungan 1 lawan 1. Aku ingin perpustakaan yang terpisah,
Desu kanalnya lebih baik sedikit lebih panjang dan lebar lagi, dan juga aku ingin jembatan angkat yang besar menerima permintaan setiap orang satu per satu, dan bentuk kastil pun berubah. Sudah tidak ada sisa-sisa dari kastil Belfast yang kami lihat saat sebelumnya. Sebuah kanal dan gerbang kastil, jembatan angkat, tidak hanya kastil tapi bangunan sekitarnya juga berubah. Apakah ini sudah bagus, Dearimasu? Tidak ada masalah. Lalu, bagaimana kau akan membuat itu? Smartphone ARC 1411 aku akan pergi ke lokasinya dan membuat bagian yang sesuai dengan data ini, aku mentransfer dan mengumpulkannya bersamaan setelah mengubah tanahnya, Dearimasu. Setelah 3 hari itu akan selesai, Dearimasu sebanyak ini hanya dalam 3 hari. Workshop benar-benar luar biasa. Jika kita memanfaatkan itu, bisakah kita langsung membuat sesuatu seperti kota? Itu juga jika materialnya tersedia, Dearimasu. Material, katamu. Untuk kastil. Tunggu sebentar, apa maksudmu? Material untuk kastil, maksudmu bahan-bahannya. Seperti marmer dan batu bata. Bukan hanya itu, mulai dari kaca, kayu, logam seperti kuningan dan besi, bahkan sampai kain seperti sutra, katun dan linen, perlu mengumpulkan semua material yang dibutuhkan, Dearimasu memangnya aku bisa. Tanda seru. Apa kau tahu berapa banyak waktu yang aku perlukan untuk mengumpulkan semua materialnya? Itu tidak berbeda dengan membayar untuk membangun kastil secara normal. Ini hanya menghemat biaya tenaga kerja saja. Tidak, mungkin biaya tenaga kerja merupakan biaya yang cukup besar untuk satu kastil. Apakah itu harus memiliki material baru? Lu dengan gugup bertanya pada Rosetta. Tidak masalah jika itu sudah lama karena materialnya akan dihancurkan dan dibuat kembali, Dearimasu. Tapi seperti yang diharapkan, tidak bisa membuat kembali apa yang sudah hancur terlalu parah, Dearimasu. Kalau begitu, seharusnya ada benteng yang terbengkalai di sebelah utara kekaisaran. Jika kau mengumpulkannya, bukankah itu cukup untuk digunakan sebagai materialnya? Smartphone ARC 1412 aku mengerti. Bila menggunakan apa yang awalnya merupakan kastil, maka material yang dibutuhkan akan berkurang secara signifikan. Bahkan jika itu adalah kain yang compang camping dan tidak bisa digunakan, benda seperti batu, logam dan kaca mungkin bisa direkonstruksi untuk digunakan. Dan bahkan jika sebuah kastil yang terbengkalai lenyap, tidak akan menimbulkan masalah. Untuk mendapatkan izin dari kaisar kekaisaran, haruskah kita langsung pergi ke istana? Aku pikir ini adalah hari keberuntunganku. Untukku yang mencoba langsung bertindak, Lu yang mengusulkan itu menahanku dengan meminta maaf karena alasan tertentu. Sebenarnya tentang benteng itu ada apa? Hantu benteng berhantu, apa itu? Smartphone ARC 1413 Chapter 101, kastil yang terbengkalai dan hantu tanda pagar satu itu dikatakan oleh mantan tuan feodal yang tinggal di kastil ini. Pada hari itu, tuan feodal yang memiliki kepercayaan dari Baginda Kaisar sangat dicintai oleh penduduk, karena sepertinya dia adalah orang yang tekun dan terkenal dengan kebijakannya yang toleran dan pemerintahannya yang baik. Meski begitu, suatu saat karakter tuan feodal ini berubah sepenuhnya. Istri tercintanya mati. Setelah itu, segera setelah dia mulai mengasingkan diri di kastil, insiden mulai terjadi di wilayah tersebut. Karena itu, orang-orang mulai menghilang satu demi satu. Dan kemudian, satu orang berhasil melihat bahwa seorang gadis desa dibawa oleh tuan feodal. Untuk memastikan situasinya, para penduduk pergi menuju kastil. Akan tetapi, tidak ada penjaga gerbang yang biasanya sedang berjaga. Sebaliknya, di dalam kastil tidak ada satu orang pun di antara para pembantu, kesatria atau prajurit. Di ruang bawah tanah, orang-orang mulai mengungkapkan kekhawatiran mereka saat melihat tumpukan mayat yang dilemparkan satu demi satu. Apa yang dilakukan oleh tuan feodal adalah sebuah penelitian rahasia tentang membangkitkan kembali mayat hidup untuk membangkitkan kembali istri tercintanya. Orang-orang yang berada di dalam kastil menjadi korban di laboratorium ini, dan ketika mereka habis, dia menculik orang-orang yang sesuai di antara para penduduk, sehingga dia dapat melanjutkan penelitiannya. Orang-orang yang hampir mati melapor ke ibu kota kekaisaran tentang kasus ini. Dan dengan segera, Baginda Kaisar mengirim prajurit dan tuan feodal pun ditangkap dengan mudah. Dan kemudian dia dieksekusi di tempat.
Namun, ceritanya tidak berakhir sampai situ. Tak lama kemudian para tuan feodal yang baru ditunjuk untuk kastil itu, namun orang pertama mati karena penyakit, yang kedua mati karena jatuh dari kuda saat dia pergi untuk melakukan perjalanan panjang, yang ketiga ditikam oleh istrinya sendiri, sehingga mereka semua mati satu demi satu. Tidak diketahui siapa yang pertama kali mengatakannya, namun ada rumor tentang kutukan dari tuan feodal sebelumnya mulai smartphone Ark 1414 meningkat. Karena tuan feodal keempat tidak suka tinggal di kastil ini, akhirnya, kastil itu menjadi terbengkalai, dan ditinggalkan. Tentu saja, rumor di sekitar penduduk pun mulai menurun, dan tidak didekati oleh orang-orang. Dan kemudian kastil tersebut dijadikan tempat tinggal oleh para bandit dan pencuri. Namun, tidak ada satu orang pun yang bisa tetap tinggal di kastil itu. Itulah apa yang dikatakan oleh kebanyakan pencuri. Ada hantu yang tinggal di kastil ini, kata mereka. Kastil yang itu, bukan sepertinya cerita itu berasal dari 100 tahun yang lalu kastil terkutuk. Itu adalah cerita yang umum ketika datang di tengah malam yang menakutkan, tapi seperti yang diharapkan, tidak menakutkan ketika di siang hari. Udaranya juga sangat segar, tidak ada satupun awan di langit. Sungguh menyegarkan. Orang-orang yang datang adalah anggota parti yang biasanya, dan anggota baru yang bergabung Lu serta trio binatang panggilan Kohaku, Sango, dan Kuroyou. Sebuah bangunan yang tidak menyenangkan bisa terlihat di depan mata kami, dan secara tidak sengaja aku melipat tanganku. Tentu saja, itu memiliki suasana di mana terlihat seperti sesuatu akan keluar. Kita memiliki izin dari Baginda Kaisar, bukan? Hai, untuk menghancurkannya atau membangunnya kembali, kita bisa melakukannya sesuka kita baiklah. Kalau begitu haruskah kita mendapatkan seluruh kastil tanpa ragu-ragu? Karena kastil sedikit lebih besar dari yang dirancang di workshop, aku ingin tahu apakah tidak akan terjadi kekurangan material. Yah, kalau memang materialnya tidak mencukupi, mari kita membeli sisanya. Smartphone Ark 1415 kalau begitu, dengan memperluas gate haruskah aku membuat seluruh kastil pindah ke Brundil? Tunggu, sebelum melakukan itu, bukankah lebih baik untuk memastikan bagian dalam kastil dulu? Mungkin saja pencuri atau demon beast atau juga undead dan sejenisnya ada di dalam, Desu dan hantu juga pada saran Lindsay, Elsie menyela sambil tersenyum. Sepertinya gadis itu tidak percaya dengan cerita adanya hantu. Dan itu bisa dilihat dari wajahnya yang menjadi kaku. Tentu, akan merepotkan jika ada yang menghuninya. Mungkin untuk sementara kita lebih baik memeriksa kastil untuk memastikannya. Melewati gerbang kastil, kami masuk ke dalam kastil dan akhirnya sampai di aula depan. Beberapa alat-alat tertutupi jaring laba-laba dan debu, ruangannya pun terlihat redup dan suram. Kalau begitu, mari kita memeriksanya dengan membagi menjadi 3 kelompok dengan masing-masing 2 orang. Jika terjadi sesuatu, sebaiknya Kohaku, Sango, dan Kuroyou melakukan kontak. Kohaku akan pergi bersama Yumina dan Lu, Sango dan Kuroyou bersama Lindsay dan Yae, Elsie akan pergi bersamaku. Tidak masalah. Kalau begitu ayo kita segera pergi berkeliling. Meski mengatakannya dengan berisik, Elsie dengan cepat mulai berjalan ke bagian dalam. Akan tetapi, dia tiba-tiba langsung berhenti dan membalikan wajahnya ke arah kami. Hei, ayo pergi, Toya. Melihat itu, Lindsay tertawa. Sepertinya adik kembarnya telah menduga semua ini. Aku segera menyusul Elsie, dan mulai berjalan di sampingnya. Semua orang juga mulai berpisah ke arah masing-masing di dalam kastil. Smartphone Ark 1416 saat aku melihat keluar jendela, sepertinya awan sedang berkumpul. Padahal tadi masih tidak ada. Jadi, Elsie takut dengan hantu, ya. Bicara apa kau ini? Hantu katamu, hantu. Tanda seru. Ada bayangan putih di belakangmu. Kia, sambil menjerit, Elsie mendekatiku. Oh, aduh. Ketimbang merasa enak, itu terasa menyakitkan. Bukankah ini yang disebut pelukan beruang? Tanda tanya. Maaf, ternyata itu cuma tirai, jadi, ayo pergi, tirai. Sambil membalikan wajahnya, di hadapan Elsie ada tirai yang compang camping. Melihat ini, Elsie melepaskan tangannya dalam sekejap, dan melepaskanku. Wah, kupikir tulang punggungku akan patah. Tirai, ya. Sambil mendesah dan mengusap dadanya, Elsie mengungkapkan ekspresi yang lega. Kan, kamu takut.
Sementara wajahnya sangat memerah, dia membalikkan wajahnya. Ketika mulutnya terbuka dan tertutup, sepertinya dia sedang mencari kata-kata untuk menjelaskannya. Ada satu atau dua hal yang seseorang takutkan, bukan? Yah, begitulah. Tapi tak disangka kau akan berkata seperti itu, lawan yang tidak bisa kau pukul tidak baik untukku, tahu? Smartphone Arc 1417 dengan mengerutkan dahinya, Ashley memalingkan kepalanya. Wajahnya masih memerah, mungkin menjadi lemah sama sekali bukan ciri khasnya. Aku memegang tangan Elsie yang bertingkah seperti itu. Yah, aku pikir kau tidak perlu menyembunyikannya sampai seperti itu. Jika takut, pegang saja tanganku seperti ini. Elsie sedikit mengangguk. Dengan memegangi tanganku, selama mencari tanda-tanda di sektiar, dan mengintip ke kamar satu persatu, kami berkeliling untuk memastikan adanya orang. Seperti yang aku pikir, kastil ini sangat luas. Namun itu ditutupi dengan debu dan jaring laba-laba. Bagi mereka untuk mengumpulkan sejauh itu, bukankah itu berarti tidak ada orang ataupun apa-apa di sini? Ketika aku berpikir seperti itu, ada sesuatu yang bergerak di sudut ruangan dengan suara klenggi. Elsie memeluk tanganku dengan erat. Sesuatu yang lembut menekan tanganku. Good job, tikus yang membawa sesuatu keluar dari ruangan dengan cepat dan menghilang. Apakah itu tikus? Kau tidak takut tikus, kan? Aku pikir itu biasa. Jika gadis-gadis seperti itu, mungkin mereka takut pada tikus atau kecoa, tapi gadis-gadis di dunia ini pada umumnya tangguh. Mereka mungkin tidak khawatir dengan itu. Haruskah kita mencoba pergi ke lantai 2? Ketika kami menaiki tangga, ada lukisan besar yang tergantung. Seorang wanita muda berusia 20 tahun mengenakan gaun hijau muda, dia duduk di kursi dan tersenyum. Apakah kebetulan orang smartphone Arc 1418 itu adalah istri yang membunuh Tuan Feodal? Atau salah satu yang dicoba untuk dihidupkan kembali? Yang pasti, dia cantik, dan itunya besar. Apa yang kau lihat? Tidak ada. Elsie menatapku dengan sinis, dan aku mengalihkan pandanganku. Seperti yang diduga, dia tidak kalah dari Yumina dan Lu, tapi aku ingin tahu apakah dia khawatir berada di sisi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan adik perempuannya. Tapi meski begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dari yang aku rasakan tadi, aku bisa menegaskan bahwa itu sudah cukup, loh. Aku menarik lengan Elsie untuk segera lari, dan kami menuju ke lantai 2. Saat aku melihat keluar dari koridor, langit telah berubah menjadi mendung. Padahal tadi masih cerah. Kohaku, Sango, Kuroyou. Bagaimana keadaan di sana? Apakah ada sesuatu? Tidak, Master. Tidak ada apa-apa di sini. Di sini juga sama, hanya ada beberapa tikus yang keluar. Membosankan, sepertinya tidak ada perkembangan di tempat yang lainnya. Kau hanya bisa mendatangi banyak ruangan dengan 6 orang, tapi jika ada sesuatu seperti pencuri, apakah mereka akan melarikan diri atau akankah mereka menyerang? Itulah yang aku pikirkan. Selain itu, ruangan yang didatangi sejauh ini, sudah lama tidak ada orang yang memasukinya. Pokoknya, sampai ke koridor semuanya tertutup debu. Jejak kaki kami masih tetap terlihat. Jadi jika itu manusia atau binatang, jika ada sesuatu, pasti jejaknya masih terlihat. Seperti yang aku pikir, apakah rumor itu bohong? Sepertinya begitu, tidak mungkin. Hantu itu ada, bukan? Tidak, ada roh hidup yang disebut Urats, roh ilusi yang disebut Phantom, roh jahat yang disebut Spectre, tapi kemungkinan sesuatu yang dipanggil hantu, kemarin Lindsay. Smartphone Arc 1419 aku tidak mendengarnya. Elsie menutup telinganya agar tidak mendengar kata-kataku. Apakah dia anak kecil? Bahkan jika di dunia ini monster spiritual yang disebut Rache atau Phantom cukup dikenal, tidak ada bukti nyata untuk mengatakan bahwa mereka dibawa keluar dari orang-orang yang mati. Meski begitu, ada sesuatu seperti zombie atau ghoul dari sistem undead yang benar-benar terbukti. Akhirnya hujan mulai turun. Saat aku melihat keluar, hujan turun dengan tetesan yang besar. Aku ingin tahu apakah tidak akan ada atap yang bocor di tempat ini. Tidak, sejak sudah 100 tahun berlalu, mungkin akan terjadi. Bersama Elsie yang berpegangan pada tanganku dengan lebih erat dari sebelumnya, kami pergi melewati bagian dalam kastil, yang menjadi semakin suram bila dibandingkan saat kami memasuki kastil.
Tak lama kemudian, kami tiba di tempat dengan jalan buntu. Di sana ada sebuah gerbang besar dengan pintu ganda bisa terlihat. Apakah itu ruangan Tuan Feodal? Memutar pegangan pintu yang tertutupi debu, sambil mengeluarkan suara berdenyit gigi-gigi, pintu terbuka. Di dalam sangat luas dan langit-langitnya juga tinggi. Aku ingin tahu apakah mungkin waktu dulu lampu gantung yang mewah tergantung di sana, tapi sekarang sudah tersebar dalam potongan-potongan yang sangat kecil di tempat tidur setelah terjatuh. Apakah perlengkapan logam juga menjadi berkarat? Di salah satu bagian di samping perapian yang roboh, ada yang terlihat seperti kotak penyimpanan, di atasnya ada vas tua yang terlihat berbaris. Di sudut ruangan ada armor berkarat yang tidak terpakai, ini membawa suasana yang cukup tak terawat. Entah bagaimana, suasananya terlihat buruk. Sambil merasa gugup, Elsie menempel padaku. Meski takut, entah bagaimana dia masih berani. Smartphone ARC 1420 dinding ruangan juga dihiasi dengan lukisan. Kali ini dengan pria tangguh berjanggut, dia memakai pakaian yang mirip dengan militer. Dan kemudian, di sampingnya ada wanita yang mengenakan gaun sederhana mendampinginya. Apakah dia adalah orang yang membunuh Tuan Feodal? Tidak, dia berbeda. Pemilik kastil ini telah berubah 3 kali. Mungkin ini adalah yang terakhir dari 3 Tuan Feodal yang lainnya. Tiba-tiba, aku merasakan perasaan yang tidak nyaman. Itu aneh, bukan? Jika diasumsikan bahwa istri yang ada di lukisan itu adalah istri dari Tuan Feodal ketiga, miliknya tidak besar. Ada apa? Yah, lukisan dari orang yang ada di tangga sebelumnya, bukan orang itu. Benar juga, ketika kami memutuskan untuk melihat lukisan itu sekali lagi dengan teliti, pintu yang seharusnya terbuka, tiba-tiba tertutup dengan suara ban. Yo, Elsie memelukku erat-erat. Aduh, kau tidak menggunakan boost kan? Bukankah itu tertutup oleh angin? Angin. Dengan bangunan yang sudah roboh begini, tidak aneh jika ada dinding yang berlubang di suatu tempat. Ketika mendengarkan dengan jeli, beberapa suara dentuman terdengar. Apakah itu tikus lagi? Tidak, suara ini, vas yang terguncang sedikit demi sedikit. Tidak ada sesuatu seperti gempa bumi, itu bergoyang-goyang sendiri. Smartphone ARC 1421 tak lama kemudian, vas itu melompat dengan kekuatan penuh, berbalik dan melangkah ke arah kami. Ketika aku menghindarinya sambil membawa Elsie pada pelukanku, vas bunga itu bertabrakan dengan dinding dan hancur. Apa itu tadi? Apakah itu hantu? Poltergeist. TL Note, poltergeist adalah sebuah istilah dalam dunia paranormal untuk suatu benda yang melayang sendiri dan tidak diketahui kekuatan apa yang membuatnya melayang. Dengan cara yang sama, vas lain melompat dan datang ke arah kami. Kali ini aku menghancurkannya dengan Brunhild. Setelah itu, pena dan gunting yang terbaring di meja dan buku-buku yang ditempatkan di rak buku terbang, dan berbelok ke arah kami, satu per satu. Aku menembak jatuh semuanya. Sayangnya, dalam situasi ini, Elsie tidak membantu. Pada saat aku berpikir apakah ini fenomena poltergeist, tiba-tiba menjadi terdiam sejenak. Di sudut ruangan, armor yang berkarat mengeluarkan pedang dan mulai bergerak ke arah kami. Oi! Bersamaan dengan hujan deras di luar jendela, sebelum aku menyadarinya, kilatan cahaya berkedip, dan suara petir terdengar keras dengan suara yang besar. Smartphone ARC 1422 Chapter 102, Kastil yang terbengkalai dan hantu tanda pagar 2 sambil membuat suara gacha-gacha dan mengacungkan pedang di atas kepalanya, armor itu mendekat ke arahku. Keluarlah cahaya, tombak suci yang bersinar, Shining Javelin tombak cahaya menembus armor itu, dan mengenai dinding. Armor itu hancur berantakan, dan serpihannya tersebar di sekitar. Kau, para pencuri yang menyerang kastilku, datangkanlah hukuman ilahi. Bunuh. Jika tidak ingin mati, keluarlah dari kastilku. Suara yang berasal entah dari mana terdengar di dalam ruangan. Atau lebih tepatnya, semacam roh iblis jahat yang mengatakan jika kau tidak ingin mati, keluarlah semacam itu. Mengatakan seperti itu, bukankah biasanya tidak akan mau mendengarkan apapun dan tidak ada gunanya untuk membicarakannya. Jika kita pergi, kita tidak akan berada dalam bahaya, kan? Benar. Jika kau pergi, tidak akan ada. Aku menolak. Dengan berkata begitu, aku terus menembaki dinding dengan tombak cahaya yang sama dengan sebelumnya.
Sebuah lubang besar terbuka di dinding sambil membuat suara berderik-derik, dan hujan jatuh dengan suara zaza-zaza di luar menjadi benar-benar nyata. Kohaku, Sango, Kuroyou, beritahu semua orang untuk segera berlindung di luar, aku akan melawan hantu itu sendiri, seperti yang Anda inginkan. Serahkan para gadis-gadis pada kami, dimengerti, smartphone ARK 1423. Sementara aku mengirim komunikasi telepati pada Kohaku, aku melepaskan tombak cahaya lagi. Itu langsung mengenai dinding yang ada di ruangan sebelah. Karena aku sengaja menghindari tiang utama, jadi tidak perlu khawatir dengan sesuatu seperti langit-langit yang roboh, aku rasa. Apa yang kau lakukan? Aku akan menghancurkannya dan membuatnya menjadi puing-puing, jadi tidak akan ada masalah hal semacam itu. Menghancurkan kastil ini, itu akan merepotkan. Tidak, hentikan. Aku akan mengutukmu, aku akan membunuhmu. Entah bagaimana itu terasa aneh. Mengingat bahwa itu adalah roh jahat, sama sekali tidak hebat. Tidak ada tanda perlawanan seperti sebelumnya. Oi, hantu, apakah kau benar-benar hantu? Ya, itu benar. Aku adalah hantu, yang menghuni kastil ini. Dia baru saja membuat suara gul tegukan. Apakah itu sesuatu yang biasa tersirat bahwa hantu tidak membuat suara gul, jadi artinya, jika kastil ini hancur, kau juga pasti akan hilang, begitulah. Itu berbeda. Itu berbeda. Meski kau menghancurkannya, aku tidak akan hilang. Aku tidak akan hilang, aku tidak akan. Karaktermu benar-benar hancur, tahu. Bahkan Elsie, yang sebelumnya ketakutan, sekarang sedang melihatnya dengan tatapan kosong. Oi, hantu, siapa kau sebenarnya? Jika kau menjelaskannya dengan benar, kami akan mendengarkannya. Tapi jika kau tidak menjawab, tidak akan ada lagi pembicaraan, dan kastil ini akan berubah menjadi puing-puing. Kurung siku tutup. Smartphone ARK 1424. Hantu itu tidak menjawab meskipun aku tidak tahu siapa orang itu, sudah pasti dia mendiami kastil ini. Aku yakin bahwa kita masih bisa membicarakannya. Karena tidak ada apapun yang perlu dibicarakan, maka kastil ini akan menjadi puing-puing. Tunggu. Aku mengerti. Aku akan menjelaskannya dengan benar, jadi tolong pergilah ke dekat tangga. Tidak, lukisan ini, itu benar, mungkinkah istri yang membunuh Tuan Feodal? Itu mirip dengan lukisan sebelumnya dan Tuan Feodal juga telah berganti 3 kali. Aku tidak akan menempatkan barang seperti lukisan istri Tuan Feodal sebelumnya. Selain itu, wanita di lukisan ini, bukankah yang sebelumnya sedang duduk di kursi? Tanda tanya. Begitu menyadari hal ini, wanita yang ada di dalam lukisan itu hidup, menggores bingkai lukisan itu dengan tangannya, dan keluar sambil melangkah melewatinya. Seseorang keluar dari lukisan itu. Hantu. Elsie sekali lagi memelukku. Jujur, ketimbang merasakan sesuatu yang lembut dan mengenakan, ini terasa menyakitkan, jadi aku ingin kau segera berhenti. Aku bukan hantu, Aku adalah makhluk sihir, Desu. Bingkai lukisan ini adalah tubuh asliku, dan tubuh ini hanyalah ilusi, Desu makhluk sihir. Kau bilang kau adalah bentuk kehidupan yang diciptakan oleh sihir. Sesuatu yang mendapatkan kehidupan sementara dengan melalui sihir. Apakah itu juga sama dengan homunculus atau golem juga? Meski begitu, bingkai. Aku mengerti. Tentu saja, sepertinya kau memang bukan hantu. Jadi kenapa kau mencoba menyerang kami? Smartphone ARK 1425 itu karena sebelumnya, aku terganggu dengan orang-orang seperti pencuri yang datang ke sini dan membuang sampah ke tempat ini, Desu. Tubuh asliku adalah bingkai lukisan ini, jadi aku akan benar-benar lenyap jika itu hancur, jadi. Itu mengingatkanku, para pencuri pernah tinggal di sini beberapa kali dan menjadikannya tempat persembunyian mereka. Apakah dia mengusir mereka? Lalu, apakah kau juga yang membunuh Tuan Feodal satu demi satu? Itu berbeda, Desuyu. Aku tidak membunuh mereka. Orang pertama, awalnya sakit, dan tiba-tiba mati saat tengah malam. Orang kedua secara tidak sengaja terjatuh dari kudanya, Desu. Dan orang ketiga, Tuan Feodal dan istrinya bertengkar dan dia ditusuk.
Itulah yang terjadi, dan dengan berkata begitu, dia menunjuk ke tempat Elsie berada. Elsie kemudian melepaskan kanku dan melangkah mundur sementara berteriak, "Hi!" dengan pelan. Jadi semua tuan feodal yang mati tidak dibunuh oleh hantu. Setelah itu, tidak ada yang datang ke sini. Kadang-kadang, para pencuri masuk dan mulai menghancurkan bagian dalam kastil untuk bersenang-senang, jadi aku juga khawatir jika bingkai Luxain hancur. Kurung siku tutup. Lalu kau bertindak sebagai hantu yang marah, untuk mengusir mereka. Wanita dari bingkai lukisan itu sedikit menundukkan kepalanya dengan mengangguk. Tapi, sebenarnya siapa yang menciptakanmu? Aku adalah salah satu makhluk sihir yang diciptakan oleh seorang profesor dari peradaban kuno, Desu. Ah, profesor itu adalah wanita, dan dia begitu aneh, tapi sangat jenius. Profesor, wanita, aneh, jenius. Ketika aku membariskan kata kunci yang tidak menyenangkan, hanya senyumannya lah yang terbenang di kepalaku. Nama profesor itu, Profesor Regina Chapterel, Desu Smartphone Arc 1426. Si brengsek itu. Meski Seirus, dia tidak brengsek. Tapi dia lagi. Kenapa profesor itu selalu menyebarkan masalah? Terlebih lagi, apa maksudnya dengan memanipulasi segala sesuatu sehingga hal itu sampai kepadaku? Tanda tanya. Ah, sudah cukup. Tidak, tenanglah. Mari kita selesaikan situasi saat ini terlebih dahulu. Aku mengerti kalau kau adalah eksistensi yang diciptakan oleh Profesor Chapterilon. Jadi, kenapa kau ada di sini? Atau, pada saat dulu, aku disingkirkan dari gudang yang mengapung di langit. Tapi karena yang mengelolanya adalah orang yang kikuk, saat itu, kira-kira sekitar 320 tahun yang lalu, orang itu secara tidak sengaja merusak dinding gudang. Saat itu, aku, dengan banyak alat sihir lainnya, terjatuh ke bawah. Untungnya, gudang itu masih mengapung di ketinggian yang sangat rendah. Dan karena ada gunung salju di bawahnya, semuanya berakhir tanpa hancur berantakan. Kurung siku tutup. Gudang katamu, apakah itu warehouse? Ari, apakah mungkin kau mengetahuinya? Itu terjadi lagi. Selama waktu itu permata keabadian, gelang dimen penyerap, gelang pertahanan, dan yang lainnya telah jatuh juga. Pelaku utama dari semuanya adalah orang kikuk itu, bukan? Bagaimanapun juga, aku harus menemukannya dan memberi dia hukuman. Sepertinya warehouse masih terbang. Mungkin cepat atau lambat kita juga akan menemukannya. Karena hanya sebuah bingkai lukisan tidak memberiku banyak kekuatan sihir, aku dipungut oleh pemanjat gunung, dan dirawat sebagai benda antik. Dan entah bagaimana aku bisa sampai di sini, Desu. Saat itu, akhirnya aku bisa menggunakan sihir saat Tuan Feodal meletakkan foto istrinya yang telah mati. Aku diam-diam berjalan di tengah malam dengan penampilan ini saat perlahan-lahan Tuan Feodal itu berubah menjadi aneh. Itu dia. Jika hantu istri yang dicintainya mati muncul setiap malam, bukankah itu akan menjadi aneh? Smartphone Arc 1427. Akhirnya, dia memulai penelitian yang aneh. Tepat ketika aku berpikir bahwa orang-orang di dalam kastil perlahan-lahan mulai hilang, orang-orang dari Ordo Kesatria datang menyerang, dan Tuan Feodal dieksekusi. Setelah itu, Tuan Feodal baru datang. Karena penasaran orang seperti apa dia itu, aku melihat mukanya di tengah malam saat dia tiba-tiba berhenti bergerak dan mati. Tuan Feodal berikutnya melompat dari kudanya saat melihatku. Tuan Feodal yang terakhir dituduh oleh istrinya dengan berkata tukang selingkuh. Membawa wanita ke sini, semacam itu, dan ditusuk, Desu itu. Elsie, hentikan. Aku menghentikan kata-kata Elsie, yang mencoba mengatakan sesuatu. Aku juga menduga bahwa orang ini adalah sumber dari semuanya. Tuan Feodal pertama bingung dengan hantu istrinya yang telah mati dan menjadi gila. Tuan Feodal yang berikutnya mengalami serangan jantung saat dia terkejut dengan tubuhnya yang lemah. Yang berikutnya jatuh dari kuda saat mencoba kabur setelah melihat hantu. Dan yang terakhir dituduh oleh istrinya saat dia salah sangka bahwa orang ini adalah selingkuhannya. Ini terlalu parah. Apakah orang tersebut tidak menyadarinya? Ada apa? Tidak, dengan ini ceritanya sudah selesai, tapi aku masih tetap akan menghancurkan kastil ini. Kau kejam, Desu. Tolong dengarkan aku dulu. Aku malah akan menawarkan tempat yang lebih baik untukmu. Dengan ini, kau akan aman dan akan bisa hidup bebas. Jadi bagaimana? Benarkah?
Kalau begitu, tidak perlu ada yang dikeluhkan lagi. Baiklah, negosiasi selesai. Aku mengembalikannya ke dalam lukisan, dan mencopot bingkai lukisan itu. Itu mengingatkanku, dengan pengecualian Tuan Feodal pertama, lukisan itu tidak smartphone ARK 1428 dibuang. Biasanya, aku tidak berpikir kau akan menempatkan sesuatu seperti lukisan dari istri Tuan Feodal sebelumnya. Terkadang, lukisan itu hendak dibuang. Tapi karena pelukis yang menggambar ini adalah orang yang terkenal dan karena harganya tinggi, jadi itu tetap disimpan, jadi begitu. Karena harganya dan merupakan karya seni yang sangat bagus. Jadi, haruskah aku menjual lukisan ini? Aku juga tidak ingin menyimpan sesuatu seperti gambar istri Tuan Feodal sebelumnya yang telah mati. Jika ada lukisan berbeda yang disisipkan di dalamnya, aku pikir tidak akan ada masalah. Saat kembali ke aula depan, semua orang sudah berkumpul di sana. Aku menjelaskan situasinya, dan mengungkap siapa sebenarnya hantu itu. Meski merupakan warisan peradaban kuno, itu sangat merepotkan. Setelah menyelesaikan masalah, aku membuka gate dan memindahkan seluruh kastil ke Brunhild. Seperti yang aku duga, aku sedikit tidak nyaman karena ini adalah pertama kalinya aku memindahkan sesuatu yang sebesar ini. Tapi tidak ada masalah. Setelah itu, aku pergi ke workshop dan berbicara dengan Rosetta. Sepertinya materialnya kurang, terutama hal-hal seperti kaca, kain, dan sejumlah kecil kayu. Soal itu, kalaupun harus membeli, apakah tidak ada pilihan selain membayar dengan uang sendiri? Kaca contohnya, mungkin bisa mengambilnya dari gudang kayu yang terlihat masih berguna. Tapi untuk sesuatu semacam kain, aku rasa akan lebih baik untuk menggunakan yang baru. Bahkan jika dihancurkan dan dibuat kembali, tampaknya ada batasan. Jika kau memiliki materialnya, suruh mereka untuk mengirimkannya ke workshop sedikit demi sedikit. Dan saat merekonstruksi kastil berdasarkan data, lalu akan dipasang di tempat yang sebenarnya. Ngomong-ngomong, di mana akan ditempatkan? Untuk kastil, tentu saja aku akan menempatkannya di pusat negara. Dengan kata lain, di tengah-tengah. Daerah Brunhild tidak banyak memiliki daerah yang bergelombang. Oleh karena itu, tentu akan mudah untuk mengelolanya. Tapi saat ini, tidak ada rencana seperti itu kecuali smartphone ARK 1429 membangun kastil. Jadi kalaupun ditempatkan di tengah, itu tidak akan menjadi halangan, aku rasa. Jika masalah muncul, aku tinggal memindahkan seluruh kastilnya lagi. Karena akan selesai kira-kira pada hari ketiga jika materialnya tersedia, haruskah aku pergi dan mencoba mengumpulkan sisa materialnya? Smartphone ARK 1430 Chapter 103, penyelesaian dan bawahan pertama untuk benar-benar bisa melakukannya dalam 3 hari. Itulah kekuatan workshop dari Masumufu. Rosetta mengusap dadanya yang datar dengan bangga. Melihat monitor workshop putih, kecil walaupun aku berkata begitu, itu jauh lebih besar dari kediaman Belfast ada di depan mataku. Karena kain yang kotor atau usang tidak akan dapat dipulihkan meski telah direkonstruksi kembali, jadi kain yang baru telah disiapkan. Jika aku kembali lagi untuk mendapatkan kepompong ulat sutra, mungkin aku bisa mendapatkannya secara gratis, tapi lebih cepat membelinya. Sebenarnya, hal-hal seperti membuat sesuatu dari bahan mentah benar-benar sulit. Dan aku juga tidak mempunyai masalah dengan uang. Aku bisa menebang pohon hinoki dan ek untuk kayu. Cara ini lebih cepat daripada membelinya. Dan mengenai kaca, ketika membuatnya pada saat pemberontakan kekaisaran, aku pikir untuk mengubah transparansi pelat besinya. Akan tetapi, jika aku terus membuatnya dengan workshop sihir akan benar-benar lenyap dari pelat besinya, dan aku akan terjebak dengan penerapan sihir pada semua pelat besi setelah konstruksi selesai. Yah, aku bisa melakukannya dengan 1 kali percobaan dengan smartphone-ku. Setelah melakukan semua itu, kastil pun telah selesai dibangun. Setelah naik di atas parit yang besar, kami menyeberangi jembatan besar lagi dan pergi ke arah dinding kastil. Air yang berada di parit benar-benar jernih, sepertinya itu berasal dari sungai terdekat. Sistem penyaringannya sepertinya mirip dengan yang digunakan di kanal yang mengelilingi Chapterilon. Dengan menggabungkan pintu air di hulu dan hilir, pada saat terjadi banjir atau hujan yang deras, itu juga memungkinkan untuk mengubah arah arusnya.
Smartphone ARC 1431. Ketika kami memasuki bagian dalam dinding kastil setelah melewati gerbang kastil yang megah, ada fasilitas pertahanan yang terdiri dari menara dan benteng, serta ruang jaga bagi penjaga gerbang, dan kemudian ada juga sebuah taman yang luas. Dan di bagian belakang mengarah ke lapang latihan. Selanjutnya, saat kami menaiki tangga yang terbuat dari marmer, air mancur yang begitu indah bisa terlihat di tengah taman. Ketika kami pergi lebih jauh, menyeberangi taman, gerbang yang menuju ke dalam kastil akhirnya terlihat. Saat kami membuka pintu ganda yang besar dan masuk ke dalam, langit-langit yang tinggi dengan lampu gantung yang indah dan tangga besar yang mengarah ke lantai 2 terbentang di depan mata kami. Tangga dengan karpet merah yang ditata dipisahkan ke kiri dan kanan di tengah jalan, dan terhubung ke lantai 2. Bentuk lengkungannya begitu rapi. Ketika aku berpikir seperti itu, aku ingat, tidak mungkin, itu mirip dengan Kastil Belfast. Saat aku memikirkannya dengan serius, bukankah itu wajar? Lagi pula, kastil ini menggunakan desain Kastil Belfast sebagai acuannya. Bagus sekali. Dan entah bagaimana terasa menenangkan, sepertinya Yumina juga merasakan hal yang sama. Dia merasa begitu karena itu menyerupai tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Naik ke lantai 2, saat kami membuka pintu besar di ruangan terpisah, terlihat sebuah tempat yang luas dengan langit-langit yang tinggi. Di langit-langitnya dilengkapi dengan jendela atap yang besar, ruangan itu disinai cahaya pada sebuah kursi mewah di atas lantai yang meningkat. Apakah itu ruang audiens? Bukankah ini sedikit terlalu bagus? Siapa yang akan duduk di sana? Aku. Pertama-tama, tidak akan ada pesuruh atau semacamnya di negara yang masih tidak ada apa-apa. Dan bahkan, bawahan juga tidak ada. Untuk sementara, ini sepertinya masih belum diperlukan. Smartphone ARC 1432. Setelah itu, semua orang, penasaran dengan kamar mereka sendiri, lalu berkeliling untuk melihat-lihat fasilitasnya dengan bebas. Aku juga mencoba mengunjungi ruang makan, perpustakaan, ruang konser, tempat latihan, halaman, tapi aku tidak bisa melihat semua itu sendiri. Seperti yang aku pikir, bukankah ini terlalu luas? Rencananya adalah untuk membuatnya lebih kecil dari Kastil Belfast, tapi tetap saja masih luas. Ketika kami selesai melihat-lihat, semua orang datang untuk duduk dan bersantai di sofa, di ruangan luas yang menghadap ke balkon yang besar. Yah, ini benar-benar luas, Degozaru. Membersihkannya pasti akan sangat mengerikan, Degozaru. Yah, karena kastil ini telah dipasang protection secara keseluruhan, jadi aku pikir tidak akan ada kotoran ataupun retakan, tapi karena debu akan mengumpul. Saat aku menjawab yae dan menoleh ke balkon, aku melihat Yumina dan Lu yang terlihat sedang bersenang-senang sambil menatap pemandangan luar. Begitu semangatnya, apakah itu masa muda? Itu malah membuatku terlihat sudah tua. Datang ke tempat di mana kami sedang bersantai, pasukan pembantu yang terdiri dari Lapis-san, Cecil-san, Rene, dan Shizuka membawakan teh hitam dan kue. Lime-san juga sedang menunggu di belakang. Sungguh kastil yang mengagumkan, Dana sama. Saya tidak menyangka bahwa saya akan bekerja lagi di kastil, padahal belum 1 tahun sejak saya mulai bekerja. Maafkan aku, Lime-san awalnya berhenti bertugas di kastil, kembali ke rumah dan belum. Tidak. Semangat muda saya akhir-akhir ini sepertinya sedang meningkat. Karena setelah ini, sepertinya akan menjadi semakin sibuk. Berkata begitu, Lime-san tertawa. Karena orang itu sendiri tidak keberatan, akan lebih baik bagiku untuk tidak terlalu memikirkannya. Smartphone ARC 1433 Master, pasti ada taman dengan air mancur, tapi apakah tidak apa-apa untuk sedikit merubahnya lagi? Sambil menuangkan teh, Shizuka bertanya seperti itu. Karena dia mengelola Taman Langit Chapterilon, aku rasa berkebun adalah keahliannya. Terlepas dari Julio-san, yang bertanggung jawab atas halaman, telah diputuskan bahwa Shizuka dapat melakukan sesuka hatinya yang berkaitan dengan taman. Omong-omong, apakah ada ruang penyiksaan di kastil ini? Ada. TL Not, SM, V dasar, gadis itu. Ketika aku mengambil cangkir tehnya, Rene meletakkan piring yang berisi kue untukku. Setelah waktu itu, Rene mendengar tentang asal-usulnya sendiri dari Charles-san. Akan tetapi, daripada kembali ke Kaisaran, dia bilang ingin terus tinggal di sini.
dan berjanji untuk bertemu dengan neneknya ketika dia telah selesai mengatur perasaannya. Rene juga telah terbiasa menjadi pembantu, dan sepertinya dia juga telah terbiasa dengan membantu semua orang. Terkadang dia juga membuat kesalahan, tapi itu tidak terlalu parah. Tapi, Dana sama. Jika kami tinggal di sini juga, bukankah itu akan sedikit merepotkan? Dan akan sulit juga untuk pergi membeli sesuatu. Cecil San bertanya dengan nada yang sama seperti biasanya. Tentu saja, dengan tidak adanya apapun selain kastil di negeri ini, tidak mungkin untuk berbelanja. Ini memang merepotkan, tapi untuk sementara, aku berencana untuk menghubungkan tempat ini dengan rumah yang di Belfast dengan gate. Aku sudah memikirkan itu sebelumnya, dan berpikir untuk membuat semacam autentikasi pada gate. Dengan memakai program nantinya hanya orang-orang yang telah terautentikasi yang bisa lewat smartphone ARC 1434. Ayo kita meminta Tom San dan Hek San untuk tetap menjadi penjaga gerbang di rumah Belfast. Jadi jika terjadi sesuatu di sana, mereka bisa menghubungi tempat ini, untuk penjagaan di tempat ini. Haruskah kita menempatkan Cerberus di taman? Anjing penjaga terkuat, benarkan Elsie tertawa. Anjing penjaga neraka adalah penjaga kastilku. Penciumannya juga bagus, jika ada penyusup, dia akan segera menyadarinya, aku rasa. Sebaiknya aku juga memanggil werewolf atau lizardman, tapi seperti yang diharapkan, jika aku berbuat sampai sejauh itu, sepertinya akan disebut kastil monster atau semacamnya, yang membuatku sedikit agak ragu. Apa itu, anak anjing? Tidak, seekor beruang, boneka beruang. Lu yang berada di balkon meninggikan suaranya dengan penuh rasa ingin tahu. Seekor beruang, mungkinkah? Dengan cepat ke balkon, aku memusatkan penglihatanku ke arah di mana lu melihat ke sana. Di sana berjalan boneka beruang dengan langkah kecil, melewati gerbang kastil bersama dengan masternya yang memakai payung hitam. Ya ampun, saat aku memalingkan mataku sejenak, kau sudah menjadi raja. Apa-apaan itu? Dibandingkan terkejut, aku kaget sambil duduk di sofa dan minum teh hitam. Rin berkata begitu padaku. Berlawanan dengannya, setelah berlutut, Pola menggosokkan tangannya saat dia mendekatiku. Apa maksud dari program itu? Selain itu, kau telah menerima putri kekaisaran Regulus. Kau tidak perlu lagi khawatir tentang hidupmu, bukan? Entah bagaimana, kata-kata itu seperti mengandung sindiran. Yah, tepatnya, karena aku menerima seorang putri, aku terjebak dalam penerimaan negara. Smartphone ARC 1435. Yah, aku minta maaf karena telah datang di saat kalian sedang sibuk mendirikan sebuah negara, tapi telah diputuskan bahwa aku datang ke sini sebagai duta besar Misumido. Jadi mohon bantuannya. Tunggu sebentar, kalau tidak salah kau adalah duta besar Belfast, kan? Aku menyerahkan tugas itu ke orang yang berbeda. Di sini sepertinya lebih menarik. Apakah kau serius? Yah, aku tidak terlalu keberatan, tapi apakah tidak apa-apa untuk mengubah pekerjaanmu dengan alasan karena itu menarik atau semacamnya? Tapi, jika itu Raja Misumido, dia sepertinya akan mengizinkannya dengan mudah. Kalau begitu, ada persoalan pribadi. Ada anak-anak yang bilang bahwa mereka ingin bekerja di sini, dan aku ingin tahu apakah kau bisa mempekerjakan mereka. Mereka ingin bekerja di negara ini. Benar, di Brunhild Dukedom N, meskipun hampir tidak ada cukup pembantu, aku juga tidak ingin mempekerjakan seseorang dengan ceroboh. Aku khawatir akan ada orang yang mempunyai niat yang jahat di antara mereka. Ada mata sihir Yumina, kan? Dengan begitu, dia akan bisa melihat apakah orang itu mempunyai niat yang jahat atau tidak. Yah, kalau begitu, untuk saat ini aku hanya akan bertemu dengan mereka. Di mana mereka? Mereka sedang menunggu di luar gerbang kastil dengan membawa Yumina dan Lu. Saat kami pergi ke jembatan angkat, di sana ada 3 anak muda. Meski aku juga sama-sama muda, tapi mereka sedikit lebih muda. Ketika ketiganya melihatku, mereka berlutut dan menundukkan kepalanya. Berdirilah, berdiri. Jika kau melakukan hal semacam itu, aku menjadi merasa tidak nyaman. Ketiganya adalah Bisman. Seorang anak laki-laki kelinci, gadis serigala dan anak laki-laki rubah. Anak laki-laki kelinci itu, di mana aku? Smartphone ARC 1436. Kau Rein-san, bukan? Lama tidak bertemu, Toya sama anak laki-laki kelinci berambut merah tersenyum dengan menyeringai.
Itu benar, saat melakukan perjalanan ke Misumido, dia adalah bawahan dari Garun-san, seorang manusia serigala. Tapi, bukankah seharusnya dia menjadi prajurit Misumido? Saya sudah berhenti menjadi prajurit Misumido. Tolong pekerjakan saya di negara ini tapi, Garun-san pasti senang terhadapmu, dan kau juga bisa mendapatkan promosi pada saat Toya-sama mengalahkan Black Dragon, saya benar-benar kagum. Dan karena orang itu mendirikan sebuah negara, saya tidak bisa berdiam diri saja, dan meminta pada Rin-sama. Sungguh disayangkan. Aku jadi merasa bertanggung jawab, sambil mendengarkan itu, gadis serigala yang berdiri di sampingnya tertawa. Rain-chan, tenanglah. Maafkan saya, Rain berkata begitu dengan wajahnya yang menjadi merah karena malu. Sambil melirik ke samping, gadis serigala dengan rambut perak bergaya pin-up sedikit menundukkan kepalanya. Nama saya Norun. Terima kasih karena telah membantu kakak saya kakak. Norun adalah adik dari Kapten Garun. Rain-san memberikan penjelasan kepadaku yang terlihat ragu. Karena itu, yang tersisa tinggal anak laki-laki rubah, dan dia dengan segera menundukkan kepalanya padaku. Dia tampak seperti anak laki-laki dengan tatapan serius dan kaku. Aku ingin tahu apakah smartphone ARC 1437 dia beberapa tahun lebih tua dariku. Dia juga tinggi. Telinga rubahnya meregang di atas rambut pirangnya dan ekornya yang lembut bergetar dengan cepat. Nicholas Trent, senang bertamu dengan Anda. Heika, Raja, berkata begitu, dia kemudian mengambil posisi berdiri tegak dengan cepat. Aku ingin kau untuk berhenti memanggil dengan Heika, tapi, aku adalah seorang Raja Dukedom, harus tampil menjadi raja yang formal, tapi sepertinya di duniaku yang sebelumnya tidak ada posisi semacam itu. Sepertinya ada di dunia anime. Meskipun dihancurkan oleh koloni laser, mungkin dari Gundam. Yah, tidak ada gunanya untuk membawa pengetahuan umum dari sana. Karena sepertinya, Duke, berbeda seperti Duke Ortelinde. Sepertinya tidak baik untuk terlalu memikirkan tentang hal itu, yang membuatku penasaran. Kau bilang namamu Stren, apakah kau memiliki hubungan dengan keluarga Olga-san? Olga-san adalah sepupu dari sisi ayah saya. Orba Stren adalah paman saya. Seperti yang aku duga. Apa-apaan ini, bukankah itu membuat ketiga orang ini memiliki hubungan denganku? Ketika aku mencoba memikirkannya, itu semua terasa masuk akal. Karena negara ini baru saja didirikan, jika bukan orang-orang yang aku kenal secara pribadi sepertinya tidak akan mengetahuinya. Mereka bertiga juga sangat terampil, aku pikir mereka pantas untuk menjadi penjaga kastil ini. Saat mendengar rekomendasi Rin, aku mengalihkan pandanganku pada Yumina. Dia tersenyum dan memberikan anggukan kecil. Sepertinya, mereka telah lulus dari penilaian mata sihir. Aku belum memutuskan apapun. Karena tidak ada pekerjaan yang menyerupai Orde Kesatria ataupun prajurit, mungkin aku akan menggantinya dengan pekerjaan yang aneh atau semacamnya. Jika kalian suka, maka, mohon bantuannya. Smartphone ARC 1438 jawaban yang bagus. Untuk saat ini, tentang tempat tinggal, ada juga yang disebut rumah jaga. Pria dan wanita harus dibedakan, aku rasa. Mungkin seharusnya aku tinggal di kastil utama. Mari kita pikirkan itu setelah jumlah orang meningkat. Ketika sebuah organisasi yang mirip dengan Orde Kesatria dibuat, haruskah aku membangun sebuah bangunan juga? Kalau begitu, 2 pria dan 1 perempuan, jumlahnya masih belum cukup untuk Orde Kesatria. Tapi meski begitu, Rain-san merasa sangat terganggu pada kata-kataku. Norun-san tersenyum dengan canggung, Nicholas-san dengan jelas mengalihkan pandangannya. Ada apa? Apakah aku telah mengatakan sesuatu yang buruk? Bodoh. Rain-san adalah perempuan, tahu, apa? Kata-kata itu dilontarkan oleh Rin, dan melihat tingkah pola, yang menahan mukanya dengan kesan seperti telah melecehkan, keringat mulai mengalir dari sekujur tubuhku. Apakah kau serius? Memutar wajahku dengan gigi, aku menghadap Rain-san, yang merasa sedih dan menguntai telinga kelincinya. Rambut pendek, rasanya seperti seorang bisonen, laki-laki cantik. Memang benar, jika aku melihatnya dengan baik-baik, terlihat netral, atau lebih tepatnya seorang perempuan, kan?
Perempuan maafkan aku. Smartphone ARC 1439 Smartphone ARC 1440 Chapter 104, Tunggangan dan Kaisar. 3 orang yang menjadi prajurit Dukedom Brunhild baruku seperti yang diharapkan mempunyai kemampuan yang hebat karena mereka direkomendasikan oleh Rin. Dengan Rein San yang mempunyai keahlian khusus pada pedang, Norun San pengguna 2 pedang, dan Nicola San pengguna tombak kapak yang disebut halberd, aku menyuruh mereka untuk bertarung dengan Yae, tapi tidak ada terlalu banyak perbedaan. Bukankah seharusnya memang itu yang aku harapkan? Heika, tidak ada kuda di kastil ini, kan? Kuda. Seperti biasa Nicola San mengatakannya dengan kaku, dan aku menjadi sadar bahwa tidak ada kuda di kastil ini. Yah, karena untuk berpergian biasanya menggunakan jet. Dan karena sepeda digunakan di ibu kota kerajaan, jadi itu tidak terlalu dibutuhkan. Apakah kuda benar-benar diperlukan? Itu juga jika bertarung sebagai kavaleri. Tapi seharusnya tidak akan ada pertempuran dan semacamnya, akan tetapi jika berlatih seperti itu, saat ada keadaan darurat pasti akan berguna benar juga. Pekerjaan seorang prajurit adalah untuk bertarung. Jika memang untuk itu, aku rasa aku tidak perlu ragu lagi. Selain itu, jika memiliki kuda, juga bisa digunakan untuk berpatroli di dalam negeri. Kami juga ingin memahami topografi negara ini dan hal-hal yang lainnya. Apa yang dikatakan Rein San ada benarnya juga. Itu mengingatkanku, orang ini menyebut dirinya sendiri dengan Boku. Mengatakannya dengan cara itu juga bisa membuat dia disangka laki-laki. Akan tetapi, kuda. Smartphone ARC 1441 Kalau begitu, haruskah kita memanggil summon sesuatu yang lebih pantas? Saat aku menghiraukan Nicola San yang tidak memahami maksudku, aku mengkonsentrasikan sihirku dan menggambar formasi sihir. Kegelapan keluarlah, apa yang aku cari adalah Raja Langit, Griffon. Saat kabut tebal muncul di dalam formasi sihir, di sana bisa terlihat seekor Griffon. Wah, hebat! Itu, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi terkejut yang berbeda-beda, tapi mereka semua terus menatap Griffon yang ada di hadapan mereka. Kau, Paul, tidak, apakah John? Dengar John, mulai sekarang kau akan berpasangan dengan Nicola San. Kau harus mulai akrab dengan satu sama lain. Kuah John sesaat menyalak, dan pergi ke Nicola San. Meski awalnya dia agak ragu, dia masih menyentuh John, dan dengan lembut mengusap punggungnya. Dia penurut. Dia juga sepertinya benar-benar memahami kata-kata. Dia tidak bisa bicara. Tapi dia mengerti kata-kata, karena dia merupakan binatang panggilan. Aku pikir dia akan lebih mudah ditangani daripada kuda biasa. Sekarang, apakah kau mau mencoba menungganginya? Harness. Meski aku tidak tahu apakah hal semacam itu berlaku di sini karena bukan kuda tidak terikat, dan saat Nicola San dengan berani dan gesit mengangkang pada punggung Griffon, John si Griffon perlahan mulai berjalan. Smartphone ARC 1442 Saat Nicola San memberi perintah, John mempercepat kecepatan berjalannya. Jalannya mulai menjadi berlari kecil, lalu menjadi lari, dan tak lama kemudian, dia mengibaskan sayapnya dan melompat ke langit. Bagaimana? Yah, ini sungguh menakjubkan, Heika. Ketinggiannya menakutkan, tapi saya pasti akan mencoba mengatasinya. Sambil berkata begitu, dia kembali melompat ke langit. Yang paling penting, dia terlihat menyukainya. Heika, saya juga menginginkannya. Norun San mendekatiku. Atau lebih tepatnya, bahkan orang itu mulai memanggilku, Heika. Di belakangnya, ada Rein San yang mengekspresikan penampilan yang sama. Meski kau tidak memintanya, aku pasti akan melakukan pemanggilan summon. Tapi, sepertinya membosankan jika Griffon lagi. Karena mereka perempuan, jadi haruskah aku memanggil sesuatu yang menarik? Kegelapan keluarlah, apa yang aku cari adalah kuda yang terbang di langit, Pegasus. Setelah kabut menghilang dari formasi sihir, 2 ekor kuda putih muncul dengan sayap putih. Wah, cantiknya. Norun San mendekati salah satu dari mereka, dan dengan lembut mengelus punggungnya. Rein San juga dengan malu-malu menyentuh sayap kuda yang satunya. Nama mereka, kalau tidak salah aku menamai mereka Anne dan Diana. Anne akan berpasangan dengan Norun San, sementara Diana dengan Rein San Fururu. Sementara mereka menggoncangkan kepala sebagai persetujuan, Anne merendahkan kepala dan sayapnya, dan mendorong Norun San untuk menaikinya. Sama halnya dengan Nicola San, Norun San segera menaikinya, dan setelah menaikkan kecepatannya sedikit demi Smartphone ARC 1443 sedikit, dia melompat ke langit.
Rein-san juga melakukan hal yang sama dan tidak lama kemudian melompat juga ke langit. Setelah mereka mengelilingi seluruh kastil, ketiganya turun. Sambil mengabaikan mereka yang masih bersemangat, aku mengeluarkan kulit magical beast dari storage, membuat sadel, sanggurdi, dan tali pengikat dengan modeling, lalu menyerahkannya pada ketiga orang tersebut. Lalu, pada sore hari adalah jadwal mereka untuk melihat keadaan di negara ini, dan juga berlatih agar segera terbiasa. Jika ada yang terjadi, mereka harus menyuruh binatang panggilan untuk diam, agar mereka bisa melakukan komunikasi telepati denganku bahkan jika kita terpisah, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pokoknya, mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan di sore hari. Meski tampaknya Nicholas-san telah benar-benar berhasil memenuhi tugasnya. Dia adalah orang yang keras kepala. Dan untukku, ada beberapa hal yang harus aku lakukan selain mempercayakan patroli pada prajurit kami. Di lantai pertama kastil, aku merombak interior salah satu ruangan, membuat cermin yang agak panjang sehingga seseorang bisa melewatinya, dan memasang pelat besi di sampingnya. Toya Anchan, untuk apa papan logam ini? Menyentuh papan logam akan membuka gate, dan mencatat yang baru saja menggunakannya. Dan tentu saja hanya orang yang diizinkan yang bisa melewatinya. Aku memberikan penjelasan yang tepat pada Rene, yang sedang melihat cermin itu dengan bingung. Sensor sentuh tidak ada, dan tidak akan bisa membuat keputusan jika hanya menggunakan search. Jika seseorang menggunakan sesuatu seperti penyamaran dengan sihir transformasi, ada kemungkinan dia bisa melewatinya. Jadi, dengan menyentuh papan logam, pasti akan bisa melakukan autentikasi pengguna, dari hal-hal seperti sidik jari dan gelombang kekuatan sihir. Smartphone ARC 1444 selain itu, ini mampu menentukan tujuan yang diinginkan, tapi untuk saat ini, hanya dengan rumah yang ada di Belfast dan Moonred aku juga memasang cermin yang serupa di sana, meski tidak begitu berarti karena keduanya ada di Belfast. Haruskah aku membeli rumah kecil di Misumido dan Regulus juga? Tidak, aku harap bisa menerimanya sebagai kedutaan dari Raja. Untuk Baginda Kaisar sepertinya akan baik-baik saja, tapi Baginda Raja Binatang tidak pernah mendengar tentang Gate jadi. Untuk saat ini, ayo kita mencobanya. Rene, cobalah sentuh papan logam ini. Seperti ini. Dengan tenang, Rene mengangkat satu tangannya dengan semua yang ia bisa, dan menyentuh papan logam itu. Apakah aku menempatkannya sedikit terlalu tinggi? Saat Rene menyentuh papan logamnya, itu bersinar, dan nama Rene muncul di permukaan. Setelah itu, cermin bersinar dengan cahaya yang redup, dan Gate melengkapi persiapannya. Kalau begitu, tetapkan tujuanmu. Rumah Belfast bereaksi dengan kata-kata Rene, cerminnya semakin bersinar. Dengan tangannya yang diangkat ke atas, Rene masuk ke dalam cermin, dan hilang dari ruangan. Oke, berhasil. Setelah itu, aku juga menyentuh papan logam untuk menyusulnya. Karena itu juga dibuat agar tidak ada orang yang berada di sebelahnya menyentuh papan logam bisa lewat, setiap orang menggunakannya satu persatu demi keselamatan. Juga, jika penjahat membuat ancaman dan Gate tidak terbuka, dia tidak akan diizinkan lagi. Ketika aku melewati cermin, aku keluar di salah satu ruangan di rumah Belfast. Rene tidak ada di sini. Smartphone ARC 1445 ketika aku membuka pintu dan masuk ke koridor, aku mendengar suara Rene di depan pintu masuk. Apakah ada tamu? Ada apa Rene? Toya Anka. Dana sama. Sepertinya ada surat dari istana penjaga gerbang. Tom San datang ke ruang depan dan menyerahkan surat itu kepadaku. Sedangkan untuk Tom San dan Hex San, aku mengizinkan mereka menggunakan ruangan yang digunakan Julio San dan Claire San sebelum mereka pindah ke kastil. Ketika aku membaca suratnya, tertulis bahwa mereka ingin aku datang ke istana kerajaan. Ada keperluan apa? Aku ingin tahu. Jadi kau Mochizuki Toya yang dirumorkan itu, bukan? Tidak, sekarang sudah merupakan raja, ya. Di hadapanku ada orang tua berkepala botak yang diperkenalkan oleh Baginda Raja Belfast. Bukanlah dia mirip dengan aktor Hollywood yang memainkan karakter yang paling sial di dunia detektif? Aku tidak bisa mempercayainya. Aku terkejut karena orang ini adalah Kaisar Kekaisaran Rifurizu, Rikriku Rifurizu. Jadi itu berarti dia adalah ayah dari Putri Ririeru, si penulis itu. Aku sudah mendengar tentang berbagai pencapaian hebatmu dari Raja Belfast.
Tapi, untuk bisa menghentikan pemberontakan di kekaisaran sendirian, itu tidak bisa terpikirkan. Tidak, yah, maafkan saya. Sebenarnya tidak perlu meminta maaf, tapi tanpa berpikir, itu sudah keluar dari mulutku. Aku mengerti. Itu seperti yang dikatakan Raja Belfast, kau sepertinya tidak mempunyai ambisi yang aneh. Ambisi, memangnya kenapa? Smartphone ARC 1446. Kau adalah orang yang bisa menang dengan mudah meskipun lawanmu adalah para prajurit ibu kota kekaisaran dan iblis, dan selain itu, kau menikahi putri Belfast dan Regulus. Jika dari pandangan negara lain, mungkin itu juga bisa dianggap sebagai ancaman AA. Apakah pihak lain menganggapnya seperti itu? Tentu saja, tidak dapat dihindari jika mereka berhati-hati meskipun aku tidak memiliki niat semacam itu. Yah, meski benar, aku pikir negara lain tidak ingin mengambil risiko untuk meniru hal yang serupa. Tapi, mereka dapat salah sangka memikirkan situasi itu jika mereka membuatmu marah, dan negara mereka akan hancur. Saya tidak akan melakukan hal semacam itu meskipun aku tidak bisa menyatakannya dengan pasti. Misalnya, jika salah satu negara dari suatu tempat mengirim seorang pembunuh saat aku tidak ada, dan jika saat itu Yumina terbunuh, aku tidak yakin bahwa aku akan bisa memaafkannya. Aku mungkin akan mencari pelakunya, dan memberinya sesuatu yang lebih baik dari kematian. Pihak ini tidak berniat untuk melakukan apapun. Meski aku menyatakan begitu, pasti akan ada orang yang tidak mempercayainya. Lalu, dengan ini, Kekaisaran Rifurizu, kami ingin memperdalam persahabatan kami dengan negaramu. Tapi tetap saja, jika bisa kami ingin membuat anakku sebagai pengantinmu juga, tapi saya menolaknya. Tidak, serius. Aku tidak menginginkan putri itu. Sungguh, tidak ingin. Yah, sebenarnya, dia telah diputuskan akan menikah dengan seseorang dari negara asing. Kami juga tidak bisa membatalkannya. Ini adalah nasib buruk ketimbang nasib buruk, itu adalah nasib baik. Hanya dengan membayangkan masalah suami dari keluarga yang dinikahinya, aku ingin menyampaikan terima kasih kepadanya. Karena aku smartphone ARC 1447 diberitahu untuk merahasiakannya kalau dia seorang penulis dari ayahnya juga, kucing itu mungkin masih sedang bersembunyi. Seekor kucing dengan kulit yang tebal. Sepertinya kastil Brunhild juga telah selesai. Karena itu, bagaimana kalau mengundang kami untuk datang? Ini tidak akan menjadi pertemuan politik, hanya untuk memperdalam persahabatan kita sebagai sesama raja. Mengundang, maksud Anda raja-raja aliansi barat? Tidak hanya mereka, tapi semuanya. Ketika aku membuat ekspresi yang terlihat meragukan, Baginda Raja Belfast menjawab dengan senyuman yang puas. Belfast, Rifurizu, Misumido, Regulus. Aku pikir ini adalah hal yang bagus untuk pertemuan sesama raja agar bisa lebih saling kenal, bukan? Maksudnya, bahkan raja juga ingin bersantai. Woi, terkadang, kami ingin bersantai dan melupakan kedudukan kami sebagai raja, dan bermain. Jika itu Toyadono, kau mungkin bisa mempersiapkan hiburan seperti itu, bukan? Yah, tentu saja, dunia ini yang memiliki sedikit hiburan tidak ada bandingannya dengan orang-orang seperti negara hiburan yang pernah aku datangi. Tapi tetap saja, dengan mengatakan untuk mengundang para raja, bukankah ini merupakan acara yang sangat besar? Aku tidak bisa melakukannya setengah-setengah tentang memasak, penjagaan dan penyambutan, kurasa. Kau tidak perlu berpikir terlalu keras. Undang saja kami seperti bagaimana kau biasanya mengundang temanmu. Baginda Kaisar berkata seperti itu, tapi tidak merubah fakta bahwa ini adalah acara besar. Bukankah aku menjadi satu-satunya yang mendapatkan keuntungan dari ini? Aku pikir membuat kesan yang baik terhadap negara lain bukanlah hal yang buruk, tapi tetap saja. Smartphone ARC 1448 meski aku bisa menolaknya, tapi mata mereka berdua begitu sangat mengharapkan. Aku mengerti, aku akan menerima tawaran itu. Saya mengerti. Mari kita undang mereka. Tapi tetap saja, tolong jangan melakukan perselisihan seperti saling menguntungkan negara atau meningkatkan pemikiran politik. Tentu saja, kami mengerti. Lalu, apakah anggota keluarga juga boleh datang? Itu tidak masalah. Tapi, termasuk raja, Anda hanya bisa membawa sekitar 5 orang, karena kami juga kekurangan pembantu karena kami hanya bisa membawa seluruh keluarganya satu per satu. Ya ampun, sepertinya akan menjadi sangat sibuk.
Smartphone ARC 1449 Chapter 105, ruang permainan dan persiapan undangan sekarang, bagus untuk mengundang mereka, tapi dari mana aku harus memulainya? Karena mereka bilang ingin bermain, aku harus mulai dari itu. Dengan pengetahuanku, haruskah aku mendasarkannya dari sesuatu yang mudah dibuat? Hal pertama yang aku buat adalah biliar. Selain strukturnya yang simpel, mudah dinikmati meski di dalam ruangan. Selanjutnya adalah arena bowling. Itu juga tidak sulit jika aku hanya menggunakan program untuk menyusun kembali bola yang dilemparkan dan pin yang terjatuh. Tapi, aku sadar setelah membuatnya, bahwa permainan ini mungkin akan sangat sulit untuk para raja yang sudah agak tua. Meja mahjong otomatis. Mengingat peraturannya agak susah, tapi jika mereka telah terbiasa, mungkin akan menjadi permainan di mana mereka akan bisa menikmati strateginya juga. Setelah itu, aku membuat berbagai macam permainan indoor seperti tenis meja, pinball dan hoki udara. Aku juga membuat beberapa kursi pijat otomatis untuk menghilangkan rasa lelah. Awalnya aku berpikir membuatnya untuk diriku sendiri, tapi ini bagus. Aku sedang disembuhkan. Mungkin karena aku kelelahan. Toya N. Duduk di meja mahjong, aku, yang sedang berada di surga, dipanggil oleh Elsie sambil menunjuk tile di depannya. TL Note, tile, sebutan untuk kepingan mahjong yang terukir atau menggambarkan nilai dan bentuk, totalnya 136 tile yang satu ini selesai, kan? Smartphone ARC 1450 mana aku lihat? Hey, is south west north center. Big Four wins, all honor, 4 kembar 3 yang tinggal menunggu satu tile, lalu. Sumo, itu, triple, tidak, apakah itu 5-fold Yakuman? Karena itu adalah dealer, itu semua akan menjadi 80.000 UI. Smartphone ARC 1451 Smartphone ARC 1452 lapis Sun, Rosetta dan Lindsay yang ada di sekeliling meja meninggikan suara mereka. Mengerikan. Ayo kita pastikan untuk tidak duduk di meja yang sama dengan Elsie. On air. Antara Flash dan Straight, mana yang lebih kuat? Flash lebih kuat kali ini, aku menjawab pertanyaan Sylvie Sun yang sedang bermain poker bersama Brui Sun di meja lain. Akhir-akhir ini, aku meminta para pekerja Moonred untuk meminta bantuan karena sama sekali tidak cukup jika hanya kami saja. Dari sanalah, kepala pembantu Sylvie Sun, Sia Sun dari dapur dan Brui Sun dari meja resepsionis datang. Termasuk pembantu rumah kami, aku meminta Sylvie Sun dan yang lainnya untuk bermain satu sama lain karena bermain adalah cara terbaik untuk mengingat peraturan. Dana sama, tolong jauhkan Shizuka dari meja biliar. Saya tidak bisa, bahkan untuk satu kali pun, menggunakan stick cuenya, TL cue, tongkat biliar yang dipakai untuk memukul bola putih memperhitungkan sudut pantulan dan kondisi bantalan. Jika seseorang mengendalikan kekuatannya, itu tidak akan menjadi permainan yang sulit, Desu Cecil Sun mengatakannya dengan sedikit marah, dan Shizuka menjawab dengan wajah yang tenang. Apakah ada kesalahan dalam memilih orang yang tepat untuk permainan itu? Kecuali seseorang yang tidak mengenai sasaran bahkan sekali setelah melanggar dalam peraturan 9 bola, itu pasti akan menjadi semacam break run out. Aku meninggalkan ruangan permainan sebentar dan pergi ke ruang makan dapur. Di dapur yang luas, Claire Sun bersama dengan orang yang bertanggung jawab atas tugas dapur, Moonred, Sia Sun, sementara Rene sedang mencoba membantu mereka. Dana sama. Waktu yang tepat, tolong cicipi ini Smartphone ARC 1453. Aku memegang manisan kue yang masih panas dengan tanganku yang diberikan oleh Claire Sun dan memakannya. Enak. Sepertinya ini wafel yang bagus. Ini enak sekali. Jika diberikan hiasan dengan sesuatu seperti krim kocok, itu akan menjadi lebih enak lagi. Saya mengerti. Kalau begitu, kami akan mencoba untuk membuatnya juga sambil memegangi wafel di mulutku. Aku mengeluarkan benda yang didinginkan dari kulkas sederhana yang dibuat dengan memasukkan es yang ada di sudut dapur. Itu mengeras dengan baik. Oner, apa ini? Sia Sun tertarik dengan benda yang aku ambil. Ini adalah puding. Jika ini juga dihias dengan krim kocok atau buah-buahan, maka akan sangat bagus. Ini disebut puding ala mode. Mengambil satu piring, dan menjungkir balikkan cangkir di atasnya, aku mengambil isinya. Karamel kuning yang mengalir di piring dengan suara pururun terlihat menggugah selera.
Aku mencoba untuk mengambil sesuap setelah mengambil sendok. Agak kental, tapi aku rasa ini sudah bagus. Xie San meletakkan sendok dengan puding pada mulutnya. Membuka matanya dengan penuh rasa ingin tahu, dia terus makan satu demi satu sendok setelah mengibaskan mulutnya. Aku rasa itu juga berhasil. Toya Anchan, kentang telah dipotong sesuai dengan apa yang diperintahkan, tapi apa ini? Di depan Rene, kentang dipotong menjadi tumpukan batang di atas talenan. Setelah mencucinya dengan air dan mengeluarkannya, aku menambahkan sedikit minyak ke penggorengan. Aku kemudian meletakkannya dalam satu bagian sekaligus sambil memanaskannya dengan api yang smartphone ARC 1454 sedang. Saat kentang mulai mengambang, kemudian diambil. Kali ini, ditempatkan pada minyak suhu tinggi dan digoreng sampai siap. Aku menaburkan garam pada kentang itu, menghiasinya dengan saus tomat buatan sendiri, dan mencoba memakannya. Aku merasakan kelezatan yang menghebohkan bumi dari kentang goreng Prancis setelah sekian lama tidak merasakannya lagi. Enak. Toya Anchan, apakah tidak apa-apa untuk mengambil semuanya? Semuanya, katamu. Yah, tidak apa-apa. Tapi jika kau makan terlalu banyak nanti kau asam lambung, jadi hati-hati. Sambil tersenyum pahit, aku memberikan Rene kentang goreng Prancis pada masing-masing piring dan dia memakan 2 piring yang terakhir. Dari samping, tidak lama kemudian, Claire San dan Xie San mengulurkan tangan dan memakan sesuap tanpa berhenti. Kau akan tambah gemuk, lo. Untuk saat ini, makanan dan perlengkapan indoor untuk bermain sepertinya sudah bagus, bukan? Yang tersisa adalah penjagaan, ya. Ketika aku pergi ke lapangan latihan di dalam dinding kastil, ketiga pendatang baru Orde Kesatria kami sedang berbaring di tanah dengan terengah-engah. Yae tertawa saat dia melihat mereka. Bukan dia yang mengalahkan ketiga orang itu. Tapi, Oji-san yang suram dengan kumis panjang yang beruban dan Osan dengan bekas luka di sekujur tubuhnya yang berdiri di sampingnya, Chaptera Tokiharu dan Yamagata Masakage. Komandan militer wilayah Takeda dari Ishen. Mereka adalah 2 orang dari keempat Raja Takeda. Yo, bocah. Ada apa? Tidak, aku pikir aku harus memeriksa keadaan seperti biasa. Chaptera Jisan ini memanggilku bocah meskipun untuk sekarang ini, aku adalah raja. Smartphone ARC 1455 Yamagata Osan tersenyum sambil membawa pedang besar di bahunya. Yang satu ini memanggilku dengan nama pertamaku. Aku secara khusus meminta pasangan ini datang untuk melatih ketiga orang tersebut. Aku pikir untuk meminta pada seseorang seperti Neil-san dari Belfast atau kakaknya Yae, tapi sepertinya mereka sibuk, jadi aku meminta kedua orang itu yang sepertinya sedang memiliki waktu luang. Takeda Katsuyori yang menjadi pemimpin baru keluarga Takeda dengan berani menyingkirkan para pembantu yang memiliki hubungan dekat dengan kepala keluarga sebelumnya, Takeda Shingen, dan mulai bersikap egois. Meski begitu, aku hanya memberi nasihat, sepertinya ada perselisihan dengan Oda karena alasan tertentu. Apakah itu kecerobohan seorang pemuda yang bahkan belum mencapai usia 20 tahun, atau apakah dia benar-benar seorang tuan feodal yang bodoh? Mungkin jatuhnya Takeda sudah dekat. Tapi, si bocah sekarang sudah menjadi raja, dari negara yang sangat kecil ini, meski tidak begitu hebat. Karena kau bisa menggunakan sihir yang menakjubkan, jadi aku pikir tidak aneh. Orang ini sebenarnya agak iri. Dibandingkan dengan tuan feodal kami. Sambil mendesah, Yamagata Osan bergumam begitu, sambil melihat ketiga orang yang sedang terbaring. Sepertinya ada banyak masalah. Bagaimana keadaan sebenarnya? Bukankah bodoh jika bertarung dengan Oda? Yah, ketimbang pergerakan Oda, tindakan tuan feodal kamilah yang menjadi masalah. Dia memberikan perintah tanpa memikirkannya dengan baik-baik. Dan ketika uang habis, dia hanya melakukan sesuatu seperti menaikkan pajak pada para warga. Secara umum, reputasinya buruk. Jangankan menghancurkan Oda, mungkin kami yang akan segera dihancurkan dan kehilangan wilayah dengan keadaan seperti ini. Orang itu, Kousuka sudah menegurnya, tapi dia sama sekali tidak mendengarkannya. Smartphone ARC 1456 sepertinya keadaan menjadi sangat buruk. Kalaupun orang yang mendirikan bangsanya adalah pahlawan, ada banyak negara yang hancur hanya karena kebodohan generasi kedua. Dengan ini, si Gen-san bahkan mungkin tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Jika bisa, maukah kau datang ke negara kami? Jika sekarang, negara yang baru dibangun ini, membutuhkan beberapa pembantu umum.
Ini tentu adalah tawaran yang menarik. Akan tetapi, masih ada kewajiban terhadap Oyakata sama. Chapter Dono memang keras kepala seperti biasanya. Bukankah itu bagus? Kita telah diminta, aku mendukungnya. Tapi, karena tidak ada medan perang di sini, rasanya sedikit tidak memuaskan. Itu adalah sebuah pernyataan yang berbahaya. Sungguh, inilah kenapa maniak bertarung sangat bermasalah. Dia adalah pasangan yang bagus dengan Baginda Raja Binatang Misumido. Apapun keputusan kami tidak bisa segera memberikan jawaban sekarang karena kami harus kembali dan berbicara dengan Kosaka dan Naito. Bahkan jika sampai saat itu kami hancur, kami harus melihat saat-saat terakhir Takeda dengan mata kami sendiri. Ya, aku mengerti perasaanmu. Aku tidak akan memaksamu karena aku tidak terlalu mempermasalahkannya jika memang begitu perasaanmu. Oh, terima kasih. Yamagata Osan menurunkan pedang besarnya, dan mengalihkan perhatiannya pada 3 orang yang sedang terbaring. Sekarang, waktu istirahat sudah berakhir. Sama seperti sebelumnya, aku akan melawan kalian bertiga sekaligus. Hai. Smartphone ARC 1457 sambil menjawab dengan penuh semangat, ketiga orang itu berdiri dan menyiapkan senjatanya. Mereka kemudian dipenuhi dengan semangat juang yang tinggi. Apakah dengan ini pertahanan mereka aman? Aku penasaran. Tentu saja, aku akan memastikan mereka bahkan jika aku harus melakukannya sendiri. Ketika aku kembali ke dalam kastil setelah meninggalkan lapangan latihan, pintu ganda besar terbuka secara otomatis. Kemudian tertutup ketika aku memasuki aula depan. Ini bukan pintu otomatis. Orang yang membuka dan menutup pintu untukku ada di depanku. Atau lebih tepatnya, itu adalah dekorasi. Satu lukisan tergantung di tangga yang menuju lantai 2 dari aula depan. Sepertinya di dalam kastil ini sedang sibuk. Master mengenakan gaun putih, seorang gadis hanya menonjolkan bagian atas tubuhnya dari dalam lukisan. Itu adalah bingkai artefak yang aku dapatkan setelah kegemparan tentang hantu. Ketika dia mengerti bahwa aku adalah pemilik Chapterilon, dia mulai memanggilku Master, sama seperti Shizuka. Lukisan seorang istri dari tuan feodal yang dibunuh telah lama dilepas dan sebuah lukisan berbeda ditempatkan di dalam bingkai dengan menggunakan uang yang diperoleh dari lukisan sebelumnya. Hasilnya, gadis yang berusia di akhir belasan tahun, mengenakan gaun putih dengan pita merah jambu yang terikat pada rambutnya, terlahir kembali. Namanya adalah Ripple karena Ripple adalah nama yang diberikan pada kastil hantu itu. Karena setiap orang sibuk mempersiapkan penyambutan para raja, apakah Ripple juga bisa membantu? Hai, jika ada gerakan yang mencurigakan, saya akan memberitahu Anda karena mata saya selalu bersinar di kastil ini. Ah, baru saja Rene-chan memecahkan piring smartphone ARC 1458. Aku tidak terlalu mengerti. Ripple telah mereproduksi dirinya sendiri dengan workshop dan sekarang bisa bergerak dengan bebas dalam bingkai yang sama. Tampaknya dia bisa berbagi perasaannya juga. Sedangkan untuk reproduksi, tubuh utamanya menyatu dengan bingkai karena tujuannya bukan menyalinnya. Ripple. Aku telah mendapatkan sistem pertahanan yang bagus. Menempatkan lukisan pemandangan ke dalam bingkai yang direproduksi, lalu menempatkannya di seluruh kastil. Tentu saja, kamar pribadi tidak dihiasi dengan lukisan itu. Haruskah aku menyebutnya, kamera hantu pengintai? Untuk saat ini, setiap persiapan sudah selesai. Yang tersisa hanyalah menyapa keluarga kerajaan. Smartphone ARC 1459 Chapter 106, Pesta Persahabatan dan Kembang Api. Oh, aku tidak begitu mengerti, tapi sepertinya menyenangkan. Begitu memasuki ruang permainan, Raja Belves beralih menuju tempat pinball. Selain itu, setelah berbalik ke arah yang berlawanan, yaitu ke arah bowling, Raja Binatang Misumido mengangkat bola bowling. Berat. Apa ini? Bola meriam. Meski ada 3 lubang di dalamnya. Setelah kedua orang itu masuk, Raja dan Kaisar melihat ke sekeliling ruangan dengan penuh rasa ingin tahu dengan mata gelisah. Jadi semua ini hanya untuk permainan. Bukankah terasa sangat mewah di belakang gumaman Baginda Kaisar? Masing-masing anggota keluarga dan pengawal mereka saling masuk satu demi satu. Awalnya, hanya anggota keluarga yang diizinkan. Tapi seperti yang diharapkan, beberapa pengawal diajak karena mereka terus-menerus mengkhawatirkannya. Dari Belves, Baginda Raja, Ratu Yuela, Duke Ortelinde, Duchess Ellen, dan Su. Dari Kekaisaran Regulus, Baginda Kaisar, Putra Mahkota Lux, Putri Mahkota Sarah.
Dari Kekaisaran Rifurizu, Baginda Kaisar, Ratu Zelda, Putri Ririeru, Putra Mahkota Ridels. Dari Kerajaan Misumido, Baginda Raja Binatang, Ratu Tieri, Pangeran pertama Remza, Pangeran kedua Alba, Putri pertama Tia. Dengan ini, totalnya ada 17 orang. Selanjutnya, beberapa pengawal mengikuti mereka. Di antara yang dari Belfast ada Wakil Komandan Neil dan Lionsan, dari Regulus ada Komandan Kesatria Bermata Satu Garparsan, dari Misumido ada Perwira Garison Garunsan, dan dari Rifurizu ada pengawal yang tidak aku kenal. Karena dari setiap negara ada 5 orang atau lebih, jadi apakah total semuanya sekitar 20 orang? Smartphone ARC-1460 senjata-senjata tentu saja disita, dan untuk alasan keamanan, Paralyze yang telah diterapkan sebelumnya akan aktif jika ada yang menggunakan sihir serangan. Sepertinya para pengawal yang melihat perlengkapan itu untuk pertama kalinya juga tidak bisa berkata apa-apa. 3 kesatria kami sedang menunggu di ruang permainan sebagai penjaga. Sepertinya mereka sangat gugup. Sejak pertahanan kastil itu sendiri memiliki Cerberus, Griffon dan Pegasus, yang berada di taman, seharusnya baik-baik saja. Selamat datang di ruang permainan kami. Berbagai alat yang ada di sini adalah untuk dimainkan dan dinikmati. Bagaimana cara memainkannya? Tolong tanyakan pada orang dari kediaman kami dan penjelasan akan diberikan. Selain Elsie, Lindsay, Yae, Yumina dan Lu, pasukan pembantu rumah kami juga berdiri dalam barisan. Selain Lapis San, Cecil San, Rene dan Shizuka, ada pembantu dari Moonred, Sylvie San, Rebecca San. Selanjutnya, ada Rosetta, yang selalu memakai baju kerja, kali ini ikut membantu dengan mengenakan pakaian pembantu. Tentu saja, yang mengawasi mereka semua adalah butler kami, Lime San. Dan juga, ada makanan, manisan dan berbagai hal lainnya telah disiapkan di sana. Silakan untuk menikmatinya di sudut ruang permainan, ada meja dan kursi besar serta kursi sandar dan kursi pijat yang sudah disiapkan. Berbagai masakan, manisan dan semacamnya telah diatur di atas meja. Masing-masing raja pergi menuju permainan yang mereka minati, dan menerima penjelasan. Sepertinya para ratu dan putri tertarik pada manisan yang dikumpulkan di atas meja. Orya, tanpa menunda-nunda, Baginda Raja Binatang dengan bersemangat melemparkan bola voli. Meski bertentangan dengan teriakannya, itu berakhir pada guter. Apakah sama untuk Pangeran Remza dan Pangeran Alba? Pangeran Remza berusia 9 tahun, dan umur Pangeran Alba sekitar 6 tahun, kan? Sepertinya keduanya juga merupakan bisman macan tutul salju. Smartphone ARC-1461 pada hoki udara, Baginda Raja Belfast dan Duke Ortelinde mengalami persaingan saudara yang cukup hebat. Pada papan mahjong, aku kira itu adalah persaingan antara orang tua dan anak, antara Baginda Kaisar dan Putra Mahkota Lux dengan Baginda Kaisar dan Putra Mahkota Rides. Kalau aku tidak salah, Putra Mahkota Rides berusia 12 tahun. Dia sepertinya sangat dewasa, tapi menjadi adik dari kakak yang merupakan penyuka BL itu tampaknya mengerikan. Dan kemudian, meski sesama putra mahkota, Pangeran Lux tidak begitu menonjol, atau lebih tepatnya, aku terkejut orang itu akan menikah. Lapis San menjawab pertanyaan tentang permainan sambil berdiri di samping papan mahjong. Sepertinya tidak ada masalah karena kombinasi skor ditempatkan di seluruh papan. Rupanya, para pengawal yang menyaksikan para raja berkompetisi dalam sebuah permainan juga ikut bersenang-senang. Di meja hidangan, masakan sepertinya populer di kalangan para ratu. Sepertinya 4 orang, Su, Putri Ririeru, Putri Tia dan Rene sedang memainkan permainan Old Maid di meja kartu. Apakah Putri Tia kira-kira seumuran dengan Su, 10 tahun? Tapi, ini benar-benar pemandangan yang tidak bisa dapat dipercaya, kan? Berada di dekat sana, Wakil Komandan Neil berbisik tanpa suara. Terlebih lagi, yang bereaksi terhadapnya adalah Komandan Kesatria Gasparsan. Memang benar, belum lama ini aku pikir tidak mungkin untuk para raja dari berbagai negara bisa berkumpul di satu tempat, dan kini mereka semua sedang bermain bersama. Kedua orang itu tersenyum sambil bermain biliar dan menatap raja mereka masing-masing. Dari masing-masing sudut pandang di antara raja, menang atau kalah dalam permainan tidak akan memiliki pengaruh yang kuat terhadap mereka. Karena itu, mereka menangani satu demi satu permainan secara terus-menerus. Smartphone ARC-1462 Toyadono, apa ini?
Baginda Raja Binatang menunjuk ke salah satu yang di dekat dinding, yang semuanya ditutupi dengan lubang. Itu mengingatkanku, Misumido telah diberitahu bahwa aku bisa menggunakan gate. Awalnya mereka ragu, tapi Rin sendiri yang memberitahunya, dan mereka pun akhirnya mempercayainya. Yah, karena sudah begitu, jadi sepertinya sudah terlambat untuk mengatakan sesuatu. Sambil mengambil palu kecil yang terpasang pada dudukannya, Baginda Raja Binatang mengintip ke dalam lubang. Dalam permainan itu, Anda akan mendapatkan poin dengan memukul tikus yang keluar dari sana. Ah, Anda juga tidak perlu memukulnya dengan kekuatan penuh, itu disebut memukul tikus. Saat pertandingan dimulai, Raja Binatang langsung menyerang tikusnya. Seperti yang diharapkan dari ras yang unggul terhadap pertempuran, fisik kinetis mereka begitu mengesankan. Tapi, dia begitu naif. Di tengah permainan, tikusnya memasuki mode kecepatan tinggi yang berubah-ubah beberapa kali. Hasilnya, Baginda Raja Binatang menyelesaikan pertempuran dengan skor 92 poin. Sekali lagi, meski telah diberitahu untuk tidak memukul dengan sangat keras, Raja Binatang, saat menjadi serius, tetap melancarkan pukulan dengan kuat. Untuk berjaga-jaga, rangka dudukan dan tikusnya dibuat dengan kuat, jadi aku pikir tidak akan mudah rusak. Saat aku memalingkan pandanganku ke meja makan, para ratu sedang makan makanan penutup sambil menghibur diri dengan saling mengobrol. Cecil San dan Lime San dipercayakan di sana, jadi aku akan lebih memperhatikan di sebelah sini. Baginda Brunhild, bagaimana cara memainkan yang satu ini? Smartphone ARC 1463 Pangeran Remza dan Alba dari Misumido bertanya tentang kotak persegi besar yang ditempatkan di sudut ruangan. Ini adalah trampolin dalam kubus dengan satu sisi transparan. Ini adalah sesuatu di mana seseorang bisa melompat dari 6 sisi dengan bantuan sihir. Kau masuk ke dalam, dan bermain dengan melompat-lompat di dalam. Dengan 2 orang dewasa akan bagus, cobalah. Ketika kedua saudara macan tutul salju masuk melalui pintu masuk yang kecil, mereka sepertinya mulai menikmatinya. Akhirnya, mereka mulai melakukan hal-hal seperti black flips. Kemampuan fisik mereka begitu mengagumkan. Oh, sepertinya menyenangkan. Meski terlihat agak berbahaya. Sambil tertawa, Baginda Kaisar menatap anak-anak yang sedang melompat-lompat. Di sebelah sana ada kursi untuk menghilangkan rasa lelah. Pada awalnya, itu mungkin agak terasa menyakitkan, tapi perlahan-lahan akan terasa enak, dan menghilangkan rasa lelah Anda. Setelah membimbing Baginda Kaisar ke kursi pijat, aku mengaktifkannya dengan sihir. Roll di balik kursi bergerak ke atas dan ke bawah dan perlahan memulai pemijatan. Awalnya Baginda Kaisar agak mengerutkan dahinya, tapi setelah 5 menit, sepertinya dia memejamkan mata sambil merasa enak. Oh, ini terasa enak, ini bagus. Ini akan berhenti jika Anda menekan tombol yang ada pada sandaran tangan. Entah dia mendengarku atau tidak, aku meninggalkan tempat ini setelah aku mengatakan hal itu kepada Baginda Kaisar yang sedang terbawa dalam kenyamanan. Smartphone ARC 1464 di sisi yang berlawanan, Baginda Raja dan Raja Binatang sedang bermain mini golf. Di seberang mereka, Duke Ortelinde dan putra mahkota Lux sedang bermain tenis meja, lalu di bagian dalam Raja Belfast dan Gaspar San sedang bermain biliar. Apakah tidak apa-apa untuk para pengawal ikut bermain? Baginda Raja telah mengajaknya, dan dia telah mendapatkan izin dari Baginda Kaisar. Bukannya bagus, Gaspar San? Aku juga ingin bermain Leon San, yang datang di sampingku, menyatakannya. Itu juga mungkin pekerjaan, bukan? Menghibur Raja dengan biliar. Aku memanggil Leon San yang menatap mereka sambil merasa iri. Aku akan mengundangmu untuk datang ke sini ketika kau memiliki waktu libur. Saat kau menikahi Olga San, haruskah kita merayakannya di rumah kami? Benarkah? Yah, itu akan menyenangkan. Semua orang di Orde Kesatria akan sangat senang. Haruskah aku mengundang Orde Kesatria juga? Yah, itu wajar, bukan? Sama seperti di ruang perjamuan perkawinan. Mereka semua mungkin akan suka jika mengadakan pesta. Setelah bermain satu sama lain, para pria sekarang menjadi tertarik dengan makanan yang disajikan. Sebaliknya, giliran para perempuan yang tertarik dengan permainannya. Meski aku berkata seperti itu, mereka menjauh dari permainan yang membutuhkan banyak gerakan seperti trampolin dan bowling, dan malah pergi bermain kartu, mahjong, pinball dan permainan yang santai.
Sekarang, ini adalah hadiah sederhana dari Brunhilde untuk semua orang termasuk para pengawal setelah selesai bermain. Ketika aula menjadi tenang, aku memanggil para tamu undangan. Pembantu kemudian mulai membagikan kartu kepada semua orang yang ada di aula. Ada 25 nomor yang acak tertulis di dalamnya. Dengan memutar undian, aku menyuruh mereka menandai nomor yang akan keluar. Dengan kata lain, ini adalah permainan bingo. Smartphone ARC 1465 hadiah tersebut ditunjukkan pada para peserta setelah melepas kain yang menggantung di sudut ruangan. Ini adalah kumpulan berbagai barang seperti pedang, tombak dan kapak, hingga perhiasan. Ada juga aksesoris yang terbuat dari batu sihir dan boneka mainan yang mewah. Senjata juga bukan senjata biasa. Masing-masing memiliki keunikan yang khusus dari enchantment. Bisa dikatakan, ini adalah senjata yang sangat langka. Kalau begitu, mari kita mulai. 8. Nomor pertama adalah 8. Silakan tandai pada kartu kalian yang tertulis nomor 8. Setelah kalian mendapatkan satu set dari 5 yang ditandai, secara horizontal, vertikal atau diagonal, kami akan memberi Anda satu hadiah pada akhirnya, itu adalah hadiah untuk semua anggota. Namun, ini hanya kemenangan awal. Setelah beberapa putaran, muncul seseorang yang hampir memenangkannya. 2, keluarlah, 14, 1451, keluarlah, sementara semua orang menatapnya dengan penuh semangat, mesin bingo berputar. 32, lengkap, orang yang meninggikan suaranya adalah Komandan Orde Keastria Kekaisaran, Gaspar San. Setelah memastikan kartunya, dia dipandu menuju hadiahnya. Apa yang akan Anda pilih? Apakah boleh untuk memilih? Ya, tapi Anda hanya bisa memilih satu setelah mempertimbangkannya. Gaspar San memilih tombak dengan hiasan merah. Smartphone ARC 1466 tombak ini disebut Flame Lens. Saat Anda mengucapkan kata-kata itu, dari ujung tombak, akan keluar bola api hebat. Saya akan mengajari Anda kata-kata mantranya nanti. Akan menyebabkan masalah jika ditembakkan di sini. Sambil sedikit tertawa, aku menyerahkan tombak itu pada Gaspar San. Komandan Orde Kesatria Kekaisaran dengan senang hati menerima tombak itu dan kembali ke tempatnya. Tombak itu kemudian diserahkan pada Baginda Kaisar yang menatapnya dengan kagum. Karena mengkonsumsi banyak kekuatan sihir, orang biasa akan benar-benar kelelahan setelah menembakkannya 3 kali. Akan tetapi, bisa menjadi kartu truf jika sudah bisa menggunakannya dengan benar. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Selanjutnya adalah 15. Permainan bingo berjalan dengan baik. Semua orang mendapat hadiah dan sangat senang. Sepertinya para istri juga senang dengan aksesoris yang mereka dapatkan. Mainan mewah diserahkan kepada Putri Tia dari Misumido. Itu adalah mainan dengan sebuah program, yang akan menjawab dengan kata-kata yang sama saat dikatakan. Meskipun sangat disesalkan bahwa suara yang digunakan adalah suara dari Robo Child. Sepertinya telah larut malam, dan untuk hiburan terakhir, silakan untuk melihat acara penutup hari ini dengan membawa semua orang, kami menuju balkon kastil. Di sana, terbentang langit malam tanpa rembulan. Karena tidak ada apa-apa selain kastil ini, di luar begitu gelap gulita. Tiba-tiba, bunga besar bermekaran di langit malam yang menciptakan suara yang bagus. Seketika, para pengawal langsung bersiaga, tapi aku mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka. Smartphone ARC 1467 ini disebut kembang api. Orang menikmati ini hanya dengan melihatnya. Dan itu ditunjukkan saat musim panas di Ishen. Yae menegaskan bahwa kembang api memang ada di Ishen. Tidak ada sesuatu yang mencolok seperti yang ada di sini, meskipun ada sesuatu yang mirip dengan kembang api roket. Kembang api menyebar satu demi satu di langit malam. Hanya saja kali ini, jujur saja, itu tidak diluncurkan. Rosetta melemparkan kembang api dari Chapterilon secara diam-diam. Diarahkan begitu, sebelum kembang api mencapai tanah, itu meledak berkat program. Daripada diluncurkan, cara ini lebih mudah. Bunga-bunga besar tersebar terus-menerus dari balkon. Pembantu kami membagikan sampahnya kepada semua orang, sehingga mereka bisa minum sambil menatap kembang api di langit malam. Anak-anak juga, dengan semangat yang tinggi, menatap kembang api. Dengan demikian, acara pesta persahabatan Brunhilde selesai.
Pada akhirnya, ketika aku mengatakan bahwa mereka hanya bisa mengambil satu permainan yang mereka mainkan hari ini ke negara masing-masing sebagai hadiah, keempat raja memilih kursi pijat. Seperti yang aku duga, setelah semuanya para raja kelelahan. Smartphone ARC 1468. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.